Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan ya dan perlindungan dan masih dipertemukan kembali ya via Zoom meeting. Dan pagi ini kita akan sudah mulai masuk ke materi inti yang pertama Bapak Ibu, yaitu tentang tugas pokok dan etika pengawas ya. Nah, sudah di download materinya Bapak Ibu? Sudah. Sebelum, artinya ada topik sebelumnya itu modul ya, judulnya modul materi itu juga sebenarnya kumpulan dari semua modul dari semua materi inti ya Bapak Ibu ya. Sudah kami bagikan link drive-nya ya, itu nanti pasti akan tersimpan di drive Bapak Ibu masing-masing ya. Jadi dari keseluruhan materi nanti silakan, dan kalau untuk materi yang tupoksi ini di sana juga sudah ada modulnya ya, kalau nggak salah yang modul B1. Silakan jadi usahakan setiap akan mulai materi, Bapak Ibu sudah menyempatkan untuk membuka modul, mempelajarinya terlebih dahulu. Paling tidak Bapak Ibu coba untuk baca dan coba pahami seberapapun itu ya. Kemudian bahan tayang artinya secara ringkasan, kalau modul kan sekian lembar ya Bapak Ibu ya, sampai ratusan ya, itu ringkasannya. Kemudian Bapak Ibu silakan simak di bahan tayang yang sudah disediakan oleh masing-masing pengajar nantinya ya. Dan mungkin ada video singkat gitu ya tentang penjelasannya secara langsung. Dan pada kesempatan Zoom kita kali ini kita akan coba mereview kiranya mungkin ada hal-hal yang perlu kita kuatkan atau perlu kita diskusikan bersama. Disinilah kita manfaatkan via Zoom ini ya. Oke, jadi setelah Bapak Ibu menyimak materi, ada pertanyaan atau jangan-jangan belum sempat buka materinya? Sudah sempat buka enggak Bapak Ibu? Belum sempat. Sudah sempat. Yang sudah ada yang belum ya. Sudah sedikit. Sudah ya. Baru sedikit. Sudah sedikit gitu ya. Kasihan kalau belum sama sekali itu ya. Oh sudah sampai 20. Iya, nih ibu-ibu biasa ibu rajin ya. Iya. Oke, baik. Bapak Ibu, kita coba mereviewnya bersama ya Bapak Ibu ya, baik yang sudah membaca, atau yang hanya melihat sekilas ya, dan mungkin ada yang belum sama sekali ya, tetapi tolong mungkin usahakan untuk materi-materi berikutnya jangan sampai belum sempat buka materi sama sekali ya. Tentunya itu akan lebih efektif jika memang Bapak Ibu sudah sempat membukanya. Paling tidak kan Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu coba pelajari, mungkin ada hal-hal yang belum dipahami bisa langsung dipertanyakan. Karena via Zoom begini kan terbatas waktu. Jangan sampai nanti pembahasan materi, artinya pendalaman materi via Zoom itu sudah lewat, Bapak Ibu masih ada hal-hal yang belum dipahami gitu ya, belum jelas, karena kita nanti setiap setiap materi atau mata pelatihan itu akan ada tugas ya. Tugas yang mesti Bapak Ibu kerjakan ya, ada mungkin yang settingannya mandiri, ada yang nanti secara berkelompok. Itu yang jelas akan ada penugasan dan akan ada batasan waktu pengumpulan seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita belajar secara teorinya bersama ya, kemudian Bapak Ibu mencoba mempraktekkan ataukah lebih mendalami lagi dari apa yang dipelajari secara mandiri dan dilengkapi melalui pendalaman materi seperti ini, Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas-tugas secara lengkap dan tepat waktu, seperti itu harapannya ya. Oke, kita kembali ke pembahasan kita ya. Sekarang kita akan membahas tugas pokok dan etika pengawas sekolah ya. Bapak Ibu nih berangkat dari motivasi awal, Bapak Ibu berniat dan akan bersiap untuk menjadi seorang pengawas sekolah. Tentunya Bapak Ibu perlu memahami
ya segala hal yang berkaitan dengan tugas jabatan fungsional seorang pengawas ya. Oke, dari sini kita paling tidak nanti terkait dengan tugas pokok, hal apa yang penting ya dan sangat penting Bapak Ibu pedomani, tentunya kita berangkat dari peraturan-peraturan yang mengatur atau mengikat di jabatan fungsional pengawas ya. Kalau sekarang Bapak Ibu dengan posisi di guru ya, itu tentunya Bapak Ibu berkutat dengan peraturan-peraturan di guru ya. Jadi artinya dengan perubahan-perubahan kebijakan ataukah peraturan yang berlaku, silakan Bapak Ibu posisinya untuk terus diupdate ya. Apalagi nanti saat Bapak Ibu sudah di pengawas, tentunya harus lebih tahu ya dibanding dengan teman-teman guru, karena Bapak Ibu yang memiliki tugas pembinaan kepada guru. Oke, kalau kita bicara tentang pengawas ataukah jabatan fungsional pengawas, itu paling yang mesti Bapak Ibu pahami dan pedomani. Ya, di sini kurang lebihnya ya. Jadi paling tidak kalau bicara pengawas tentunya masing-masing jabatan fungsional itu ada standar kualifikasinya minimalnya ya, seperti itu ya. Jadi kalau pengawas kita berpijak pada Permendiknas nomor 12 tahun 2007 ya. Kemudian untuk aturan segala macam terkait dengan jabatan fungsionalnya itu silakan Bapak Ibu bisa cermati di Permenpan RB 21 2010 ya. Dan ini ada sedikit perubahan, itu diperbarui di Permenpan RB 14 2016. Ini sebenarnya secara prinsip tidak terlalu banyak perubahan. Ini hanya menegaskan bahwa untuk yang Permenpan RB 14 2016-nya ini hanya ini menegaskan untuk susunan tim penilai angka kredit di pengawas bahwasanya harus memiliki sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Seperti itu ya. Oke, ini jadi untuk jabatan fungsional pengawas Permenpan ini yang kita jadikan pijakan. Bapak Ibu, kalau di teman-teman guru Permenpan berapa Bapak Ibu? Permenpan RB-nya. Halo, boleh ditanggapi, boleh di-unmute sendiri Bapak Ibu kalau Bapak Ibu perlu menjawab atau menanggapi. Kalau di teman-teman guru artinya sekarang dengan posisi guru Bapak Ibu yang mengatur segala ketentuan di Japfung guru itu Permenpan RB berapa? 16 tahun 2009, nggak salah Bu. Oke, Permenpan RB 16 2009 ya, jangan sampai nanti kan sering tuh ya kalau dengan nomor 11 nomor 11 2009. Nomor berapa, Pak? Ada yang jawab tadi kayaknya lagi. 19. 16. Nomor 16 tahun 2009. 2009. Ya. Oke, kita gunakan yang Permenpan RB 16 2009 ya Bapak Ibu ya. Nanti juknisnya silakan yang Permendiknas berapa? Permendiknas 35 ya. 35 2010 ya, dan peraturan bersama antara Kepala BKN dan Mendikbudnya. Oke, jadi paling tidak nanti karena ini kenyataan Bapak Ibu, jadi di beberapa tempat gitu ya yang agak pelosok gitu ya, ternyata baru kemarin ini kita kejadian dengar langsung, betul-betul kita dengar langsung, artinya ketidaktahuan atau keterlambatan informasi di teman-teman guru terkait dengan peraturan yang mengikat jabatannya, itu ternyata baru tahu gitu ya, ini sudah tahun 2021 gitu ya, padahal itu peraturan sudah di 2009, itu kan kasihan sekali ya seperti itu ya. Jadi artinya penekanan saya di sini Bapak Ibu nantinya sebagai seorang pengawas, jadi paling tidak selain peraturan-peraturan di guru, Bapak Ibu karena memiliki tanggung jawab terhadap profesi Bapak Ibu sebagai pengawas, tentu akan Bapak Ibu penting untuk update terus ya ketentuan-ketentuan yang mengikat di jabatan fungsional pengawasnya ya. Oke, untuk juknisnya ya, juknis dari jabatan fungsional pengawas silakan Bapak Ibu baca secara rinci. Jadi penjelasannya ya terkait dengan tugas pokok dan seterusnya itu ada di Permenpan ini. Kemudian tentang rincian penjelasannya itu Bapak Ibu bisa baca di Permendikbud 143-nya. Ya, kemudian namanya kita jabatan fungsional itu akan ada
syarat angka kredit ya, syarat angka kredit minimal yang harus Bapak Ibu penuhi di setiap jenjang jabatan itu apa saja, butir kegiatan, apa syaratnya, kelengkapan bukti fisiknya, besaran angka kreditnya, perhitungannya, segala macam, itu Bapak Ibu silakan baca di peraturan bersamanya ini. Ya, peraturan bersamanya silakan nanti, kemudian tentu akan ada peraturan-peraturan lain yang berkaitan erat terkait dengan pengawas itu sendiri. Silakan Bapak Ibu juga baca dan pelajari dan pahami supaya nanti artinya pemenuhan tuntutannya itu Bapak Ibu bisa gitu ya, bisa memenuhinya sesuai dengan target yang memang harus atau yang menjadi ketentuan ya. Silakan Bapak Ibu ya, peraturan-peraturan, update peraturannya silakan Bapak Ibu. Biasanya nanti kalau sudah terjun langsung di pengawasnya pasti, karena kita kan punya organisasi profesi, biasanya dari sana yang banyak informasi update yang disebarluaskan ya. Oke, di folder materi yang kami bagi juga ada di sana satu folder terkait dengan peraturan-peraturan ya. Nanti itu beberapa peraturan itu kita gunakan untuk pembahasan materi inti yang lain. Bapak Ibu bisa artinya lihat di folder itu ya. Oke, ini terkait dengan peraturan ya. Kemudian terkait dengan standar pengawas ya, yang perlu kita perhatikan bahwasanya ternyata secara tuntutan minimal ya, Bapak Ibu sebagai pengawas itu mesti memiliki kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, karena ini adalah tugas Bapak Ibu melakukan supervisi akademik, tentunya Bapak Ibu kompeten dalam hal tersebut, kemudian memiliki kompetensi evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial. Jadi jelas ya, kalau lihat secara gamblangnya di sini, ada 6 kompetensi minimal yang harus Bapak Ibu miliki dan kuasai supaya bisa menjalankan tugas sebagai seorang pengawas nantinya. Dan kalau dilihat, kalau Bapak Ibu cermati juga, nanti untuk materi-materi yang akan kita pelajari selama pelatihan ini sebenarnya merujuk ke sini. Jadi Bapak Ibu nanti di materi berikutnya Bapak Ibu akan ketemu supervisi manajerial, karena dalam rangka ini penguasaan kompetensi ini nanti Bapak Ibu akan dapat materi supervisi akademik apa dan bagaimana proses alurnya untuk supervisi akademik Bapak Ibu nanti akan pelajari ya. Kemudian evaluasi pendidikan, karena Bapak Ibu selain supervisi akademik manajerial, Bapak Ibu mesti paham bagaimana tentang penilaian pembelajaran secara umum maupun melakukan penilaian kinerja dari guru maupun kepala sekolah atau kepala madrasah. Itu akan dibahas di evaluasi pendidikan. Kemudian kompetensi penelitian dan pengembangan, karena kita namanya artinya jabatan fungsional yang namanya jabatan ya, semua pasti mesti dilaksanakan secara profesional gitu ya. Harus ada upaya peningkatan kompetensi ya. Jadi paling tidak akan ada kompetensi yang harus dikuatkan dari sisi penelitian dan pengembangan ya. Oke, kalau kompetensi kepribadian dan sosial itu sifatnya mengalir ya Bapak Ibu dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari ya. Oke, dari sini ya, jadi dari tuntutan standar kompetensi minimal seorang pengawas itu nanti akan mengarahkan kita ke tugas pokok ya, yang artinya menjadi bahasan kita di tugas pokok pengawas. Oke. Kalau ini saya pikir tidak perlu saya jelaskan ulang ya. Bapak Ibu memiliki tugas intinya adalah tugas yang paling pokok itu adalah melakukan supervisi ya, di mana Bapak Ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari yang diawasi. Artinya kedudukan yang lebih tinggi mohon jangan diartikan bahwasanya Bapak Ibu berkuasa gitu ya. Artinya semata-mata dengan bahasa memiliki kuasa atas para guru yang menjadi binaan. Dan ini yang sering terjadi, kita dengar keluhan di antara teman-teman guru bahwasanya mohon maaf, tapi tentunya ini tidak berlaku di semua, tetapi ada beberapa cerita yang memang disampaikan bahwasanya terkadang itu karena banyaknya kesibukan itu jadi kegiatan supervisi itu hanya sebatas
kehadiran, sebatas kehadiran gitu ya, kelengkapan administrasi, tetapi bagian pembinaannya, penguatan, artinya pembimbingan dari seorang pengawas itu kurang didapatkan di artinya dari guru gitu ya, mengeluhkan seperti itu. Tentunya dari sini Bapak Ibu bisa pahami bahwasanya dengan posisi seperti ini sebenarnya kalau kita mau ambil positifnya, Bapak Ibu ada tuntutan bahwasanya lebih tahu, lebih bisa itu ya dibandingkan dengan guru, sehingga Bapak Ibu bisa mengarahkan seperti itu ya. Kemudian ya dengan hubungannya ya, meskipun Bapak Ibu itu yang menjadi binaan Bapak Ibu nantinya itu adalah guru dan kepala sekolah atau kepala madrasah, tetapi tentu apa yang Bapak Ibu terapkan atau berikan kepada teman-teman guru itu tetap akan bermuara ke proses pembelajaran ya, ke mutu pembelajaran, sehingga Bapak Ibu memberikan ini ya, memberikan binaan, pembimbingan kepada teman-teman guru supaya mereka bisa memberikan artinya bisa sebenarnya kalau kita bicara supervisi akademik dan manajerial itu sebenarnya kan kalau supervisi akademik itu akan lebih banyak fokus kita membimbing guru itu di artinya peningkatan kompetensi di merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan tindak lanjut dari proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Kalau supervisi manajerial kita lebih banyak fokus ke pembinaan kepala sekolah atau kepala madrasah dalam sisi manajerialnya ya, pengelolaan sekolahnya ya, seperti itu. Jadi meskipun kita fokus ke manajerial, tetapi tentu pengelolaannya itu dalam rangka, gitu ya, dalam rangka peningkatan pengelolaan manajemen sekolahnya dimaksimalkan. Nah, manajemen sekolah dimaksimalkan itu kan juga bagian yang mendukung ke pelaksanaan pembelajaran yang efektif juga seperti itu, dan makanya bisa dikatakan bahwanya semuanya tetap akan bermuara pada mutu pembelajaran, ya, mutu pembelajaran yang diharapkan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional seperti itu ya. Jadi sangat penting karena pengawas itu Bapak Ibu bisa pahami dan Bapak Ibu bisa lihat bahwasanya kalau sudah ke pengawas itu berarti dengan posisi karir kepangkatan tertinggi ya dari seorang guru ya Bapak Ibu ya, kalau sudah pilihannya ke pengawas. Jadi bukan artinya jangan diarahkan dengan udah mentok di guru nih sudah sekian tahun, bertahun-tahun, puluhan tahun di guru, nggak ke kepala sekolah, ataukah sudah di kepala sekolah sudah jenuh gitu ya, udah ke pengawas aja ya. Jadi jangan semacam jadikan pelarian seperti itu, tetapi kita manfaatkan ini, kita ingin bisa berbuat lebih gitu ya dari apa yang sudah kita lewati sekian tahun pengalaman ini. Saya mau ini bermanfaat dan saya bisa memanfaatkan dengan posisi pengawas nanti memberi bimbingan dan pembinaan kepada teman-teman guru dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran maupun kompetensi guru seperti itu ya. Oke, saya pikir ini sudah bisa dipahami. Ini secara ketentuan ya, pengawas sekolah sudah didefinisikan atau diberikan penjelasan di Permenpan RB 21 2010 Bapak Ibu ya, PNS yang diberi tugas tanggung jawab seperti ini ya, melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial. Jadi kita membahas materi ini, tupoksi pengawas, Bapak Ibu mesti memahami bahwasanya tugas utama Bapak Ibu adalah melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan. Itu penekanannya ya. Oke, mohon maaf barusan keluar dari Zoom. Oke, dari ketentuan jabatan fungsional pengawas itu, jadi sudah bisa kita pahami Bapak Ibu bahwasanya pada akhirnya
tugas pokok seorang pengawas sekolah atau pengawas madrasah itu adalah melakukan pengawasan akademik dan manajerial di satuan pendidikan. Jadi paling tidak dalam rangka melaksanakan tugas ini, Bapak Ibu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seputar Bapak Ibu perlu menyusun programnya terlebih dahulu ya. Biasanya dalam 1 tahun berjalan, biasanya di awal di awal Bapak Ibu perlu menyusun programnya ya, kemudian melaksanakan dari program yang sudah Bapak Ibu coba susun untuk 1 tahun, untuk kemudian distribusi waktunya setiap bulan, setiap minggu ya. Nanti Bapak Ibu memiliki namanya sekolah binaan atau guru binaan, itu tentunya Bapak Ibu bisa membuat sebaran pekerjaan ya untuk pelaksanaan program pengawasannya ya. Tentunya itu akan melibatkan seputar kegiatan pembinaan kepada guru dan kepala sekolah, kemudian melakukan pemantauan atas keterlaksanaan 8 SNP, kemudian Bapak Ibu juga harus paham dan bisa menilai kinerja kepala sekolah ya. Untuk kinerja guru sebenarnya ini bukan menjadi tugas utama Bapak Ibu pengawas ya, tetapi jika dibutuhkan itu Bapak Ibu bisa membantu pelaksanaan artinya melakukan penilaian kinerja guru. Tetapi secara tupoksi untuk ide penilaian kinerja itu yang utama adalah menganalisis hasil ya, hasil PKG guru, bukan menilai kinerja guru. Tetapi saat dibutuhkan Bapak Ibu bisa terjun langsung untuk menilai kinerja guru. Nah, kemudian dari kegiatan ini tentu kita perlu ya supaya, karena kita ini kan sifat pekerjaannya ini seperti siklus ya Bapak Ibu ya, dalam 1 tahun. Kalau kita jabung itu kan sudah jelas pekerjaannya ini ya, pekerjaannya ini dan kita lakukan dari tahun ke tahun ya. Tetapi tentu kita tidak ingin pekerjaan itu hanya sebatas dijalankan sebagai rutinitas ya. Sehingga kita perlu lakukan evaluasi dari kegiatan yang sudah kita laksanakan. Silakan nanti Bapak Ibu perlu melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan programnya. Ya, bagaimana hasilnya, apa yang perlu kira-kira dikuatkan atau ditindaklanjuti. Ya, salah satunya dari kegiatan-kegiatan pembinaan, pemantauan dan penilaian ini nanti salah satu bentuk tindak lanjutnya itu akan bermuara kepada pelaksanaan bimbingan dan pelatihan kepada guru, teman-teman guru maupun kepala sekolah. Itu. Jadi Bapak Ibu salah satu tugasnya juga itu adalah melaksanakan BIMLAT. Nanti Bapak Ibu akan familiar dengan istilah BIMLAT. Makanya itu Bapak Ibu harus lebih tahu, lebih dulu tahu juga ya, sehingga Bapak Ibu bisa memberikan penguatan-penguatan secara substansi materi. Kalau guru tentunya akan seputar tugas utama mereka mengajar gitu ya, dalam perencanaan pembelajaran, apakah misal dalam penyusunan RPP atau mengembangkan perangkat mengajar, seperti itu Bapak Ibu harus paham. Dan nanti ada tuntutan bahwasanya Bapak Ibu dalam 1 tahun itu mesti melaksanakan minimal 6 BIMLAT ya kepada guru ataupun ke kepala sekolah. Itu ada tuntutan ya di sana ya. Jadi silakan paling tidak substansi yang mesti dikuasai guru dalam perencanaan, melaksanakan pembelajaran, bagaimana mereka melaksanakan pembelajaran di kelas secara efektif itu dalam penerapan model misal, kemudian dalam penggunaan medianya, apalagi kalau sekarang kita dihadapkan dengan situasi pandemi, teman-teman guru harus dekat dengan pemanfaatan media, utamanya yang di pemanfaatan IT-nya ya, seperti itu. Jadi sebagai pengawas juga harus menguasai hal tersebut karena ada tuntutan atau kewajiban Bapak Ibu melakukan atau memberikan BIMLAT kepada teman-teman guru seperti itu ya. Dan ini pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus tentunya ini tidak berlaku untuk semua, hanya untuk teman-teman pengawas yang memang ditugaskan di tempat-tempat yang bisa dikatakan daerah khusus ya, biasanya itu daerah 3T, seperti itu. Oke, jadi ini ya Bapak Ibu ya, tugas pokok Bapak melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial ya. Pengawasan akademik itu ada kegiatan pembinaan, ada kegiatan pemantauan, ada kegiatan penilaian ya, menilai kinerja guru atau kepala sekolah, dan BIMLAT
sebenarnya itu ya. Tapi secara prosesnya itu nanti dalam 1 tahun berjalan Bapak Ibu mesti memiliki sebaran kegiatan kapan Bapak Ibu melaksanakan pembinaan, kapan melaksanakan pemantauan, kapan melaksanakan penilaian ya, kapan melaksanakan BIMLAT. Tentunya ini secara alur itu sudah bisa Bapak Ibu pahami. Tentunya di awal ya paling tidak yang pertama paling tidak Bapak Ibu bisa melakukan ini antara pembinaan dan pemantauan ya. Kemudian nanti kalau kita bicara penilaian kinerja itu kan biasanya dilakukan di akhir ya Bapak Ibu ya, di akhir tahun. Ya, di akhir tahun gimana ya secara proses Bapak Ibu sudah dampingi teman-teman guru itu, kemudian Bapak Ibu kalau untuk di manajemennya Bapak Ibu bisa sudah lakukan pemantauan atas keterlaksanaan 8 SMP ini di akhir tahun ya, di akhir tahun kemudian Bapak Ibu akan menilai kinerja, di sana akan terlihat bagian-bagian mana yang masih kurang atau menjadi titik kelemahan baik di guru maupun di kepala sekolahnya, sehingga kita akan bisa rekomendasikan kegiatan BIMLAT untuk tindak lanjut dari hasil evaluasi atau mencermati kegiatan-kegiatan di tugas yang sudah Bapak Ibu laksanakan sebelumnya, seperti itu ya. Nah, ini untuk program tahunan pengawas sekolah, paling tidak Bapak Ibu bisa ini apa namanya membuat perencanaan ya. Oke, sebentar saya bukakan dulu contohnya. Jadi paling tidak nanti setelah Bapak Ibu pahami bahwa ada tugas seperti itu ya di dalam 1 tahun berjalan, itu nanti Bapak Ibu mesti bisa membuat ring-ringan dari rincian pekerjaan itu ya. Kapan saya melakukan pembinaan, kapan melakukan pemantauan dan seterusnya. Oke, sebentar saya lanjutkan dulu ke sini. Oke. Ya, dalam rangka pelaksanaan tugas ini Bapak Ibu nanti silakan ya, paling tidak berarti Bapak Ibu ada perencanaan seperti yang barusan saya tunjukkan. Sebentar saya tunjukkan kembali. Jadi perencanaan tentunya di awal ya, namanya perencanaan pasti di awal gitu ya. Paling tidak kita kaitkan dengan tuntutan Bapak Ibu mesti menyusun SKP kan Bapak Ibu ya di awal tahun ya. Apa saja sih kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun berjalan itu ya, Bapak Ibu tentu perlu menyusun SKP sesuai dengan tugas-tugas yang memang menjadi kewajiban di pengawas ya. Kemudian supaya kegiatan-kegiatan itu yang sudah kita targetkan dalam 1 tahun itu bisa berjalan sesuai dengan batas waktu dan targetnya di masing-masing kegiatan itu, tentu kita perlu menyusun program pengawasannya. Ya, nanti Bapak Ibu akan belajar di masing-masing itu bagaimana di manajerial, bagaimana di akademik dan seterusnya. Itu nanti Bapak Ibu akan bisa menyusun kegiatan-kegiatan itu dalam 1 program pengawasan. Dan juga menyusun program BIMLAT-nya ya yang menjadi kebutuhan teman-teman guru itu ya. Nah, kemudian dari sini setelah Bapak Ibu memiliki perencanaan, tentu Bapak Ibu akan melaksanakannya ya. Seputar kegiatan pembinaan, pemantauan dan penilaian serta BIMLAT ini tentu akan ada kegiatan artinya akan dilaksanakan Bapak Ibu eksekusi nih. 1 tahun disebar waktunya, kapan pembinaan, kapan pemantauan, kapan penilaian, kapan BIMLAT-nya, kemudian itu pasti Bapak Ibu akan laporkan dan evaluasi serta rekomendasikan tindak lanjut di masing-masing kegiatan ini ya. Oke, kita lihat di sini untuk sasaran bidang pengawasannya ya, terkait dengan banyaknya satuan pendidikan yang jadi binaan Bapak Ibu nantinya, tuntutan ataukah di banyak gurunya, ini bisa dilihat seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau untuk tingkat TK atau SD itu sama ya, kalau bicara banyaknya sekolahnya itu paling tidak tuntutan minimalnya ada 10 sekolah binaan ya, sekolah binaan, dan kalau dilihat dari banyak guru itu 60 minimalnya ya. Kemudian kalau untuk sebentar. Kalau untuk kalau untuk di tingkat SMP itu 7, sedangkan di tingkat SMA juga sama 7. Sebentar saya perbaiki, ini posisinya sedikit bergeser.
Ya, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk masing-masing tingkatan satuan pendidikan ya. Tetapi ini tidak baku juga seperti ini. Kalau ini secara ketentuan idealnya yang diatur oleh Permenpan RB-nya. Tetapi nanti akan kembali ke kebutuhan di masing-masing daerah Bapak Ibu terkait dengan ketersediaan pengawas sendiri dengan banyaknya sekolah atau madrasah di masing-masing kabupaten ya, itu akan disesuaikan ya. Tentunya itu tidak bisa diberlakukan sama persis seperti ini ya, itu kembali ke masing-masing daerahnya ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian dari sini kita akan bicara ini Bapak Ibu di masing-masing jenjang jabatan. Oke, berarti oke di sini dulu. Silakan disimak Bapak Ibu ya. Ini kan satuan pendidikan, banyak satuan pendidikannya ya. Untuk SMP sampai SMA itu sama ya. Banyaknya sekolah binaan minimal itu 7, kemudian gurunya itu 40. Kita lihat di yang di tadi contoh apa namanya sebaran kegiatan yang Bapak Ibu perlu susun. Nanti Bapak Ibu masing-masing apa namanya pengawas ini mesti punya rincian kegiatan ya dalam 1 tahunnya. Bulan pertama, bulan kedua sampai bulan ke-12 Bapak Ibu mesti harus jelas. Karena kan di SKP Bapak Ibu sudah menyusun ya kegiatan-kegiatan apa saja, sehingga di sini harus Bapak Ibu supaya tidak menumpuk di satu waktu ataukah targetnya supaya jelas di masing-masing kegiatan ini, maka Bapak Ibu paling tidak punya sebaran seperti ini. Dengan posisi saya sebagai pengawas ya, itu nanti pengawas muda, apa pengawas madya, itu paling tidak dengan kemudian banyaknya sekolah binaan, Bapak Ibu sudah bisa memprediksi. Bulan pertama itu ya saya apa dulu kegiatannya yang harus saya lakukan. Tadi kita sudah sempat bahas bahwasanya Bapak Ibu paling tidak mempunyai perencanaan. Perencanaannya itu Bapak Ibu membuat ini program pengawasannya dulu ya, seperti itu ya. Menyusun program pengawasannya tahunannya, semesternya, kemudian RPA-RPM-nya seperti apa, rencana pengawasan akademik, rencana pengawasan manajerial seperti apa ya, kemudian dengan tuntutan Bapak Ibu setiap minggunya mesti 37,5 jam, itu Bapak Ibu mesti bisa mengalokasikan di masing-masing waktunya ya. Ini sebagai contoh saja, ini misalnya sekolah binaannya 7 persis sesuai dengan tuntutan minimal gitu ya. Misalnya nih di minggu 1 nyusun programnya dulu sebelum jalan nih, ya sebelum jalan ke sekolah-sekolah seperti itu ya. Kemudian 1 minggu diselesaikan tuntas nih nyusun program, udah gitu berikutnya baru kemudian minggu kedua baru saya mulai jalan. Ada 7 sekolah binaan. Minggu pertama saya mau turun ke 4 sekolah dulu, ya. Misal setiap harinya 8. Ya, sisa waktunya berarti dimanfaatkan untuk nyusun laporannya. Misal seperti itu ya. Ini contoh saja Bapak Ibu ya. Contohnya kemudian karena ini baru 4 ya, baru turun ke 4 sekolah, minggu berikutnya dilanjut ke 3 sekolah lainnya gitu ya. Sisa waktunya nyusun laporannya. Ya, supaya kita belajar tertib administrasi juga Bapak Ibu ya, meskipun dilakukan, tetapi kalau tidak ada bukti fisik kegiatan tentu itu sulit dipertanggungjawabkan, sehingga Bapak Ibu juga perlu mengalokasikan tidak hanya turun, tetapi juga bagaimana Bapak Ibu meluangkan waktu untuk menyusun laporannya di masing-masing gitu ya. Silakan Bapak Ibu ya. Kemudian ini misal melakukan pembinaan terhadap kepala sekolah untuk di manajerialnya ya, silakan alokasikan. Silakan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat Bapak Ibu sudah di pengawas paling tidak punya target pekerjaan seperti ini untuk memudahkan, bukan menyulitkan. Nanti kalau Bapak Ibu sudah kebayang nih, Bapak Ibu sudah paham dengan tugas Bapak Ibu sebagai pengawas itu ya, bahwasanya itu akan seputar pengawasan akademik dan manajerial, itu harus bisa reng-reng apa saja yang perlu dilakukan, itu harus punya target pekerjaan seperti itu ya. Oke, itu bisa Bapak Ibu lihat nanti di ini di Permendikbud 143 ya tentang Juknis Japfung pengawas ya. Jadi Bapak Ibu untuk memahami apa ketentuan di Permenpan RB 21 2010 itu Bapak Ibu silakan baca Juknisnya. Di sana lengkap penjelasannya.
ya, terkait dengan butir-butir kegiatan yang menjadi tugas utama seorang guru. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu, di sini ada ketentuan seperti ini. Oke, di teman-teman guru kan juga ada ketentuan ya Bapak Ibu ya. Angka kredit minimal di masing-masing jenjang jabatan. Ya, kalau secara kumulatif kita sama Bapak Ibu, di semua jabatan fungsional itu sama ininya, ketentuan kumulatifnya ya. Karena Bapak Ibu dari 3C itu di besaran angka kreditnya itu di ini ya, kebutuhannya yang menjadi kebutuhan itu ya di masing-masing jenjang ini. Kemudian angka kredit yang perlu diperhatikan itu angka kredit pengembangan profesi. Ada besaran angka kredit minimal. Kalau 3C ke 3D itu 6, 3D ke 4A 8 dan seterusnya. Ini sedikit berbeda ya Bapak Ibu ya dengan teman-teman di guru. Kalau teman-teman guru itu kan lebih rigid ya. Ada ketentuan angka kredit utama, kemudian dari kegiatan PKB-nya ya Bapak Ibu ya, dan penunjang. Seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di komposisinya seperti ini, kalau di pengawas. Kalau di teman-teman guru berapa perbandingan komposisinya Bapak Ibu? Kalau teman-teman 90 banding 10 ya. Jadi kalau kita di pengawas sedikit berbeda ya perbandingannya. Kalau di pengawas itu 80, 20. di penunjangnya maksimal 20. Misal nih Bapak Ibu enggak punya angka kredit dari penunjang, Bapak Ibu ngajukan dari unsur utama saja, itu boleh enggak Bapak Ibu? Boleh. 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 Kenapa? Enggak, karena maksimal. Karena maksimal ya. Jadi kalau nggak dipenuhi pun enggak apa-apa, selagi kumulatifnya sudah terpenuhi. Selagi kumulatif ini sudah terpenuhi ya, itu penunjang itu tidak harus gitu ya. Tetapi kadang ada tapi iya sih di masing-masing kanwil perbedaan ini ya. Tapi paling tidak kita memahaminya secara aturan sesungguhnya seperti ini ya. Ya, jadi kita sudah lihat ya bahwasanya kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus di pengawas sekolah Bapak Ibu ya, karena kita bicara Japfung itu ditentukan oleh besaran angka kredit, kenaikan pangkatnya, jabatannya itu silakan diperhatikan. Jadi kalau kita di pengawas nanti itu ada 3 kegiatan di unsur utama, itu adalah berasal dari pendidikan, kemudian pengawasan akademik dan manajerial, ini yang jadi tupoksi Bapak Ibu kan ya. Kemudian ada kegiatan pengembangan profesi, sama dengan teman-teman guru. Ya, kalau teman-teman guru kan istilahnya apa Bapak Ibu pengembangan profesinya? Ikut kegiatan diklat kayak gitu. Itu masuk kegiatan apa penyebutannya kalau di teman-teman guru? PKB. PKB, iya PKB ya. PKB yang kita rinci ada pengembangan diri, ada publikasi ilmiah, karya inovatif. Ikut diklat itu pengembangan diri ya, publikasi ilmiah dan atau karya inovasi ya. Kalau di teman-teman pengawas itu pengembangan profesi. Besok kita akan belajar pengembangan profesi apa saja sih yang ada di pengawas gitu ya. Tetapi paling tidak awal ini kita perlu pahami bahwasanya unsur utama seputar ini. 3 kegiatan ini yang bisa diajukan di unsur utama ya. Kemudian unsur penunjangnya, oke kita lihat nih unsur utama Bapak Ibu ya, pendidikan ya, pendidikan dari pendidikan formilnya, kemudian ikut diklatnya. Kalau teman-teman guru di diklatnya kan masuk PKB ya Bapak Ibu ya. Kalau di pengawas diklatnya itu masuk di sini, di pendidikan. Ya. Jadi pendidikan formil maupun keikutsertaan dalam diklat ini masuk di pendidikan. Kemudian di pengawasan akademik manajerial sebagaimana yang sudah kita bahas ya, itu nanti akan yang bisa diajukan angka kreditnya itu penyusunan programnya. Kemudian pelaksanaannya itu dirinci pembinaan, pemantauan SNP, 8 SNP, kemudian menilai kinerja, kemudian BIMLAT-nya masuk di sini, pembimbingan pelatihan ya. Jadi kemudian dari pelaksanaan ini ada evaluasi, Bapak Ibu nyusun
ya, atau melaksanakan evaluasi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di sini, ya, itu bisa diajukan angka kreditnya. Kemudian pelaksanaan BIMLAT juga tersendiri dia, ya, ada ketentuan besaran angka kreditnya. Ini silakan Bapak Ibu untuk rincian ini bisa lihat di lampiran 1 Permenpan RB 21 2010-nya. Kemudian untuk pengembangan profesi itu penyusunan KTI, pembuatan karya inovasi dan penyaduran atau penerjemahan, ya. Penyusunan KTI nanti dipilah lagi, ya, ada berupa laporan penelitian, ada yang berupa artikel seperti itu, ya. Oke, ini untuk yang di unsur utama, ya. Jadi unsur utama ini Bapak Ibu ya, kurang lebihnya sebenarnya hampir mirip, hanya beda tugasnya saja karena tupoksi kita masing-masing Japfung itu kan berbeda. Jadi tapi bisa dipastikan bahwa itu menjadi unsur utama di kegiatan yang bisa dinilai angka kreditnya. Kemudian kalau untuk penunjang itu ini Bapak Ibu ya, hampir sama ya, keikutsertaan dalam seminar, ini keterlibatan di organisasi profesi, menjadi tim penilai. Tim penilai di sini sudah ditegaskan ya, bahwasanya harus memiliki sertifikat kelulusan sebagai tim penilai yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan ya. Kemudian melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung, itu nanti ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, kemudian mendapatkan penghargaan, ataukah ijazah yang enggak linear itu bisa dimasukkan ke penunjang Bapak Ibu ya. Oke, kita mencoba di sini. Ini Bapak Ibu sudah bisa pahami ya. Tolong diingat, utama 80 minimal ya, penunjang maksimal 20. Kemudian ada ketentuan di sini bahwasanya secara kumulatif di masing-masing ini kan kebutuhannya sekian. Kemudian minimal dari kumulatif ini harus ada angka kredit dari pengembangan profesinya sekian. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, kita coba nih melihat contoh kasusnya seperti apa. Misal nih Bapak Ibu ada kondisi seperti ini. Silakan diperhatikan ya. Jadi seorang guru misal dia berada di golongan 3D. Sudah memiliki kumulatif sebesar ini 320 ya. 3D mau ke 4A. Berapa kebutuhan angka kreditnya Bapak Ibu ya, kumulatifnya. Kemudian berapa besar yang dari unsur utama ya, bagaimana rinciannya, mungkin bisa Bapak Ibu coba. Dia punya kumulatif 320 ya. Kita tadi pahami bahwasanya kebutuhannya 3D ke 4A berapa Bapak Ibu kumulatifnya? 400 ya, 400. Kemudian berarti dia harus mengumpulkan berapa kekurangannya? 80. Nah, dari 80 itu kemudian minimal itu harus 80% dari utama. Maksimal 20% dari Unsur penunjangnya. penunjang. Iya, berarti 80% dari 80-nya 64. 64 itu harus dari utama. Kalau pendidikan formil, kalau artinya sudah lewat, sudah diakui kan enggak, artinya kita enggak ada pengajuan di arah sana ya. Paling tidak kita dari tugas ini pengawasan akademik manajerialnya ya. Tetapi jangan lupa tadi ada ketentuan unsur utama itu ada kebutuhan angka kredit pengembangan profesi Bapak Ibu. Pengembangan pengembangan profesi 3D ke 4A berapa kebutuhannya Bapak Ibu? 8 ya. 3D ke 4A ya, 8 ya, 6, 8, 10 ya, kan naik 2 aja. Ya, kebutuhannya 8 berarti paling tidak berarti dari utama 64 itu harus ada 8 dari pengembangan profesi ya. Pengembangan profesi. Kemudian penunjangnya berapa Bapak Ibu? 16. Oke. 16 sudah. Dan bisa 0. Ya, jadi seperti itu ya, sudah bisa Bapak Ibu pahami ya.
Mudah ya menghitungnya ya Bapak Ibu ya. Jadi dari kekurangannya karena sudah di kumulatif 320 ya. Jadi Ya, gitu. ya, utamanya kita 80% itu 64 ya, 20%-nya itu 16. Kemudian di utama ada ketentuan pengembangan profesi 8. Berarti kekurangannya nanti kita bisa kumpulkan dari apakah ada unsur diklatnya atau di tugas pengawasannya. Itu bisa dikumpulkan minimal 56. Kalau lebih boleh nggak Bapak Ibu? Boleh. Boleh. Akan jadi tabungan di kumulatifnya ya. Kalau penunjang, misal penunjang punya 20, diajukan semua, diakuin enggak Bapak Ibu? Tidak. Tidak diakui. Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Berapa diakuinya? 16 saja. Tetap 16 ya. Yang nilai maksimalnya. Oke. Maksimal nilai. Misal dia cuma punya 10, 16. penunjang 10. Penunjang 10, tetapi kemudian di utamanya dia ini apa namanya? Lebih banyak lagi ininya yang diajukan misal sampai 80 gitu. Itu boleh nggak dengan posisi seperti itu Bapak Ibu? Boleh. Misalnya nih, Itu misal akan dia ngajukan di utama 80, di penunjang hanya 10. boleh semuanya. Berarti nanti akan menjadi suatu tabungan di sana. Oke, ya. Yang penting berarti yang utamanya ini sudah terpenuhi minimalnya ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Ya. Oke. Mohon perhatian, mohon bantuannya, Bu Amalia. Iya Bu Ayu. Kalau bisa Bu Amalia, rasanya yang Ibu paparkan tadi belum semua bisa kita simak. Saya mohon dengan hormat diulang kembali untuk penjelasan dari yang tadi. Dari yang tadi yang mana Bu? Dari soal yang tadi, yang Ibu berikan contoh. Oh soalnya, oke soal saja ya. Jangan yang dari tadi dari awal. Enggak, dari soal untuk menentukan ini Yang Ini. Bu. Ini ya soal ini ya. Oke, sebentar. diulang dengan pelan-pelan Bu, diulang dengan pelan-pelan ya. Terima Dari kasih. studi kasus, Bu. Dari studi Oke. kasus. Oke, saya tunjukkan dulu yang ini. Ini yang keluar kemarin Bu, di pretestnya. Saya bingung Bu. Kasusnya Bu Mawar ini, Bu. Kasus. Bu, saya tidak malu-malu untuk bertanya karena memangnya segitu. Terima Tidak kasih. apa-apa Bu. Oke, jadi gini ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf yang sudah paham. Oke, ditahan dulu ya. Saya menjelaskan untuk yang kurang ini nih. Masih mungkin ada di mana tuh bisa ketemu angka segitu ya. Jadi ketentuannya begini ya Bu Ayulis dan Bapak Ibu mungkin beberapa teman yang lain-lain. Jadi dengan ketentuannya bahwasanya ya unsur kegiatan yang bisa dinilai angka kreditnya untuk kita jabatan fungsional pengawas Bapak Ibu unsur utama dan penunjang itu diberikan ketentuan paling tidak dari unsur utama itu Bapak Ibu mesti mengumpulkan paling sedikit 80% dari angka kredit yang diajukan. Ya, angka kredit yang diajukan dari unsur utama minimal 80%. Kemudian untuk penunjang maksimal 20%. Di sini bisa dipahami ya, Bu. Ya, kemudian ya jangan lupa ya bahwasanya dari unsur utama tentu ada rinciannya ya, apakah dari pendidikannya ini formil ataukah keikutsertaan dalam diklat bisa dimasukkan di sini Bu. Kemudian di pelaksanaan tugas pengawasan ya, kemudian di kegiatan pengembangan profesi. Nah, tolong diperhatikan bahwasanya untuk pengembangan profesi itu ada ketentuan angka kredit minimal juga yang harus dipenuhi. Setelah Bapak Ibu menghitung berapa angka kredit 80% dari kumulatif yang diperlukan itu dari unsur utama harus Bapak Ibu memenuhi ini untuk pengembangan profesinya. Angka-angka ini sudah ketentuan ya, tidak boleh ditawar ya. Ini besaran angka kreditnya, bukan banyaknya pengembangan profesi yang dilakukan, tetapi ini adalah besaran angka kreditnya. Jadi 3C ke 3D itu kebutuhannya 6 angka kreditnya. Contoh, kalau kita tidak tadi kasusnya kan 3D mau ke 4A, Bu. Dan Bapak Ibu yang lain ya, 3D ke 4A, guru yang bersangkutan itu kebutuhan angka kredit pengembangan profesinya itu 8. Ya, 8 ya.
8, kemudian kumulatif yang harus dipenuhi 3D ke 4A itu kan harus memenuhi 400, sedangkan soal yang tadi diceritakan itu kondisinya guru yang bersangkutan itu sudah punya kumulatif 320. Berarti untuk bisa ke 4A minimal 400, kekurangannya itu adalah 80. 80 itu kemudian kita hitung 80 angka kredit itu 80%-nya harus dari unsur utama. Maksimal 20%-nya dari unsur penunjang. Ya, kita lihat tadi yang di tampilan di soal ini. Nah, 80 ya kebutuhannya ya Bu ya. Kemudian 80% dari 80 itu ternyata 64. Ya, 64 besaran angka kreditnya untuk unsur utama yang harus dikumpulkan. Kemudian 20% maksimal dari penunjang itu ternyata 16 angka kreditnya. Sehingga kumulatif untuk memenuhi ke 400 itu 64 tambah 16 kan sudah 80. Kemudian jangan lupa tadi ada tuntutan angka kredit dari pengembangan profesi. Pengembangan profesi 3D ke 4A itu kebutuhannya 8 angka kreditnya. Berarti kita kurangi 64 itu harus ada nilai 8 dari pengembangan profesi. Sehingga sisanya itu 56 itu kita bisa kumpulkan apakah dari keikutsertaan kita ikut diklat ataukah di pelaksanaan tugas pokok Bapak Ibu di pengawasannya, baik akademik maupun manajerialnya, bisa mengumpulkan angka kredit sebesar ini. Ini minimal, kalaupun lebih boleh silakan diajukan sesuai bukti fisik yang bisa Bapak Ibu lengkapi. Seperti itu. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu, terutama Bu Andreas. Terima kasih Bu Amalia, sudah paham. Oke. Pak Pase, raise hand ada apa ya? Ya, terima kasih Bu. Oh, ada yang mau disampaikan. Ya. Ada saya tanyakan tadi dalam slide yang terlewatkan kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan untuk melengkapi unsur penunjang. Itu ada yang di poin 4 melaksanakan kegiatan pendukung pengawasan sekolah. Maksudnya ini kegiatan apa yang bisa dilakukan dari seorang pengawas itu nantinya, Bu? Kegiatan pendukung pengawasan, misalnya dalam kegiatan apa gitu. Oke, baik. Sebagai unsur penunjang. Terima kasih, Bu. Oke, saya bukakan. Nah, untuk penjelasan rincian kegiatan-kegiatan itu, Bapak Ibu bisa lihat di lampiran Permenpan bisa ya, di lampiran Permendikbud juga bisa ya, unsur kegiatan di penunjangnya ya. Unsur penunjang nih ya, kesertaan dalam seminar ini seperti ini, kemudian di keanggotaan organisasi profesi, kemudian tim penilai, kegiatan penunjang. Nih, Bapak Ibu, ya kegiatan melaksanakan kegiatan pendukung pengawas sekolah, ya pengawas sekolah. Oke, jadi jadi ketua di Pokjawas nih contohnya kegiatan pendukung. Contoh kegiatan yang bisa diajukan di kegiatan pendukung, ya ada tentunya bukti fisik yang bisa dilengkapi. Itu tentunya SK ya, Pak Pase. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nanti secara rincinya enggak perlu dihafal sih Bapak Ibu, sama saat kita di guru banyak ya itu, Bu. bisa ditengok-tengok, banyak kegiatan yang bisa diinikan di sini. Terima kasih, Bu. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Amalia. Waalaikumsalam Pak. Dengan Pak Saihun. Nggih, Pak Saihun. Ini sekitar 2 minggu yang kemarin saya mendengar rumor bahwa katanya pengawas itu akan ditiadakan. Iya, ditiadakan, akan menjadi kepala sekolah lagi. Mohon pencerahannya Bu Amalia. Terima kasih. Jadi resah belum gitu lanjut. ya. Sekarang saya ikut diklat,
lah ngapain ikut diklat kalau pengawas ditiadakan gitu ya. Ya, oke. Sebatas saya ikut nanggapin nih juga ya. Tetapi tentunya kita bisa pahami bahwasanya kalau ditentukan regulasi tertentu itu kan biasanya yang pertama itu biasanya dari Permenpannya ya, ketentuannya itu. Apakah sudah keluar atau belum? Itu sudah keluar nggak ya? Kalau Permenpannya? Kalau masih sebatas wacana gitu kan, nggak usah khawatir Bapak Ibu. Tapi pun kalau artinya gini, kita lihat secara alur prosesnya gitu ya. Biasanya ada ketentuan-ketentuan pemberlakuan terkait dengan jabatan fungsional itu biasanya yang utama itu biasanya di Permenpannya. Kemudian kalau kita bicara pengawas tentu karena kita instansi pembina itu Kemendikbud, tentu akan ada peraturan di bawahnya lagi akan dikeluarkan. Apakah Permendikbudnya yaitu ya Permendikbudnya ataukah nanti ada surat edaran dan seterusnya. Artinya tentunya semua itu tidak bisa langsung tiba-tiba jebret gitu ya, pengawas hilang gitu ya. Apalagi begini, coba Bapak Ibu perhatikan itu apa namanya LP2KS itu, Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah. Itu kalau dibilang pengawas sekolah enggak ada kan buyar mereka. Enggak mungkin kan tiba-tiba seperti itu. Artinya itu perlu pengkondisian yang prosesnya saya pikir enggak bisa tiba-tiba ataukah dalam waktu singkat seperti itu ya. Jadi dan akhirnya pun tapi Bapak bilangnya berapa minggu Pak dengarnya? Sekitar 2 mingguan kurang lebih. Bapak baru dengar 2 mingguan kemarin. Sudah ada yang dengar sudah sekian. Tetapi udah redup lagi tuh wacana seperti itu. Ya, tapi baru wacana. Sudah lama sih Bu wacana itu. Ya, sudah lama ya. Lebih dari 2 minggu. Iya, dari sebelum ini. Tapi kita juga kemarin sempat ini di diklat langsung dari LP2KS itu mereka masih anteng-anteng aja Pak Sayhun. Maksudnya enggak usah khawatir karena mereka benar-benar ini betul-betul konsen untuk pengembangan kepala sekolah dan pengawas sekolah gitu ya. Apa jadinya kalau pengawas sekolah tiba-tiba ditiadakan? Tentunya itu perlu kajian yang mendalam dan banyak hal yang harus diperhatikan itu apa efek dan seterusnya gitu ya. Jadi tenang saja Pak Sayhun. Terima kasih. LP2KS masih go on gitu ya, masih lanjut terus dengan tugas pokoknya artinya melakukan pembinaan pemberdayaan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu. Mereka spesifik betul. Jadi kalau diklat kan semua ya artinya yang di bawah Kementerian Agama. Kalau mereka betul-betul fokus untuk kepala sekolah dan pengawas sekolahnya gitu. Jadi ini masih jalan tentu prosesnya tidak usah dikhawatirkan. Jalan Terima dulu kasih Mbak Amalia. Baik. Ya, permisi Bu Amalia. Pak Zainal. Ya, Pak Zainal. Tadi meskipun sudah disampaikan oleh Pak Pasek terkait dengan kekurangan unsur penunjang yang seharusnya 16 tapi yang dipenuhi 10 lantaran karena unsur utamanya kebanyakan gitu. Pertanyaan saya, andaikan unsur utamanya itu lebihnya banyak, bahkan sampai ya melebihi dari ya karena mungkin yang bersangkutan pengawasnya orang hebat gitu ya, sementara penunjangnya sangat minim begitu, apakah boleh Bu Amalia? Oke, boleh Pak ya, langsung kita jawab. Dan tadi juga sudah kita ini kan, ini tolong diperhatikan nih ketentuannya. Paling sedikit 80%, paling banyak 20%. Ini paling banyak. Kalaupun 0 angka kredit dari penunjang, boleh enggak? Boleh. Gitu. Selagi kumulatifnya sudah terpenuhi. Ini kan batasnya maksimal. Gitu. Maksimal kan sampai ke 0 gitu ya. Maksimal seperti itu Pak Zainal ya. Makasih Bu Amalia. Oke, baik. Izin bertanya Bu Amalia. Ya, silakan Bu. Dari
tugas pokok pengawas kunjungan ke sekolah, ada rentang atau kurun waktu harus berapa kali pengawas itu berkunjung ke sekolah, atau itu diatur sendiri, apa ada aturan acuan untuk itu, Bu Amalia? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi kalau masalah berapa kali mesti mendatangi itu tidak ada ketentuan, tetapi yang menjadi ketentuan atau batasan adalah Bapak Ibu punya yang namanya sekolah binaan atau guru binaan. Jadi paling tidak semua sekolah binaan itu ataupun guru binaan itu sempat Bapak Ibu artinya lakukan kegiatan pembinaannya, pemantauannya, kemudian penilaian kinerjanya, dan pemberian BIMLAT-nya, seperti itu. Hanya saja tentu Bapak Ibu yang bisa mengatur waktunya, kapan saya ke sekolah A, kapan saya ke sekolah B, berapa kali, itu terkait dengan kapan saya melakukan pembinaan, kapan saya melakukan pemantauan, artinya kalau pembinaan, contohlah gampangnya kita lakukan supervisi akademik kan Bapak Ibu ya, kita datang nggak tiba-tiba datang langsung masuk kelas gitu ya, kita kan perlu observasi awal dulu nih, artinya ngobrol dulu nih sama teman-teman guru mana perangkatnya, telaah dulu RPP-nya dan seterusnya, baru kemudian kita bikin janji ya. Tapi kita RPP itu pun kita nggak serta-merta nyalahkan, tetapi kalau memang ada hal-hal yang kurang pas perlu diluruskan, kita berikan pemahaman ke mereka dan berikan mereka kesempatan waktu untuk memperbaiki, baru kemudian kita masuk ke kelasnya untuk observasi, seperti itu. Jadi waktu-waktu itu kapan dilakukan itu Bapak Ibu yang mengaturnya. Nah, makanya harus jelas kita dalam 1 tahun, kita nih sudah menentukan nih di SKP kita masukkan kegiatan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tentunya biar nggak ngumpul ya, brek gitu di bulan Februari, Maret dan seterusnya. Kita bisa ring-ring. Kita punya sekian binaan nih. Itu kapan saya ke sini, kapan saya sini, kapan saya nyusun laporannya, kapan saya BIMLAT-nya. Yaitu kapan saya nilai kinerjanya. Tentunya semuanya dirasakan dengan alur waktu yang tersedia. Gitu ya Bu Ayu ya. Oke, izin bertanya lagi sekali Bu Amalia. Dari apa pemaparan Bu Amalia itu berkaitan dengan SKP masuk ke unsur utama apa penunjang dari ranah yang Ibu sebutkan tadi? Terima kasih. Unsur utama, karena kita melaksanakan tugas pokok kita. Tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya tugas pokok Bapak Ibu itu masuk di unsur utama. Nih Bapak Ibu, pengawasan akademik manajerial itu jadi unsur di kegiatan utama. Ya, Bapak Ibu ya. Bisa diterima Bu Ayulis? Ya, bisa. Terima kasih Bu Amalia. Oke. Izin Bu Amalia. Oke. Silakan langsung sebut nama saja supaya saya enak mempersilakan. Izin Ilham. Mohon izin Hadijah. Sebentar Pak Ilham. Menambah. Ya. Dari Masawa nomor sebentar ya, Bapak Ibu bergiliran ya. Saya persilakan Pak Ilham dulu. Suara saya bisa didengar enggak Bapak Ibu? Bisa Bu Amalia. Bisa Bu Amalia. Saya persilakan Pak Ilham dulu. Terima kasih banyak Bu Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya langsung aja secara teknis Bu Amalia. Kalau secara teori saya pikir materi sudah disampaikan Bu Amalia tadi sudah hampir lengkap. Yang pertama saya ingin tanyakan adalah di sasaran bidang pengawas, Bu Amalia. Kadang di lapangan itu bermasalah ketika ada kelebihan pengawas. Karena tadi bidang sasaran bidang pengawas itu di TK, SD, MI itu ada 10 madrasah atau 60 orang guru, SMP MTS itu 7 madrasah dan 40 guru, SMA MA itu 5 madrasah yang binaannya atau 40 guru. Kadang gini, kasus di lapangan itu terjadi, mungkin harus kewajibannya 10 madrasah untuk SDMI, atau harus 7 madrasah untuk MTS, atau harus 5 madrasah. Padahal ada di situ adalah kalau di SDMI itu 60 guru sudah cukup, 40 guru sudah cukup. Yang berikut di SMA itu 40 guru cukup. Yang mana yang harus dipilih?
Karena kadang di lapangan itu harus madrasahnya 7 madrasah, padahal misalnya tidak cukup madrasah. Padahal 40 guru itu boleh alternatif. Nah, itu yang pertama, Bu Amalia. Yang kedua, tentang perhitungan angka kredit. Kenaikan pangkat bagi guru itu saya pikir hal yang apa ya? Pak Ilham, kalau kita istilahkan, ya, kalau kita istilahkan itu adalah abu-abu lah gitu. Kenapa saya istilahkan gitu? Kadang guru kan tidak mau pikir untuk angka kredit, hitung angka kredit. Karena maksud saya begini, Bu. Kepala madrasah juga atau pengawas tidak berfungsi untuk penilaian kinerja dan sebagainya. Kenapa? Kasus di lapangan itu adalah ketika sudah masuk di ranah administrasi, itu lain cerita. Jadi ketika kita guru-guru mau hitung misalnya, atau kadang itu juga bermasalah, itu diabaikan dan sebagainya. Maksud saya gini, ada nggak solusi yang terbaik sehingga itu tidak ada keterkaitan antara administrasinya yang abaikan teman-teman guru yang kenaikan pangkat, usul kadang diabaikan, disimpan dan sebagainya, kalau tidak ada apa-apa dan sebagainya, itu juga hal yang terjadi di lapangan, Bu Amalia. Maksud saya, ada nggak solusi terbaik, misalnya aplikasi untuk pengusulan kenaikan pangkat guru itu ada secara online. Kalau secara online kayak misalnya akan tidak ada keterkaitan itu, sehingga guru-guru memang berperan, dia memang mau hitung sendiri angka kreditnya. Ada unsur penunjang yang dia harus kerja. Atau ada pemanfaatan dari pengawas, itu ada nilai pemanfaatan kepala madrasah, nilai pemanfaat bahwa nilai yang diberikan oleh kepala madrasah dan pengawas itu ada manfaatnya. Selama ini kan secara teknis di lapangan saya kira tidak berfungsi sama sekali. Karena kalau sudah masuk di ranah administrasi, kadang diabaikan, kadang guru tidak punya dokumen itu langsung dinaikkan pangkat dan sebagainya. Kadang tidak ditahu oleh kepala sekolah, langsung naik pangkat gitu. Itu hal yang terjadi di lapangan, Bu Amalia. Jadi siapa tahu ada ke depan perkembangan IT, ya mungkin ada upaya secara online. Kalau secara online kan wajib, kayak misalnya ini kita daftar, itu harus syaratnya administrasi ini dan sebagainya. Saya kira itu, Bu Amalia. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Dari Bapak Rumah Sawal, bisa sebentar? Sebentar ya. Ya, sebentar aja, Bu ya. Bapak nyambung sama pertanyaan Pak Ilham atau berbeda? Berbeda, sedikit aja. Karena tadi mohon maaf, tadi misalkan sempat jaringan terputus tadi kan. Sebentar Pak. Sebentar saya kasih kesempatan. Saya mau nyoba nanggepi Pak Ilham dulu ya. Kalau memang berbeda pertanyaannya, tetapi kalau artinya masih ada keterkaitan, ataukah Bapak mau menguatkan dari pertanyaan Pak Ilham, boleh saya saya persilakan. Tapi kalau berbeda supaya enggak ini ya nanti terlupakan pertanyaan Pak Ilham, saya tanggapi dulu ya. Amalia. Nggih, Pak Gede. Apa namanya? Ada keterkaitan dengan pertanyaan Pak Ilham ini. Terkait dengan sasaran kerja nih. Nah, begini ya Bu Amalia ya. Terkait dengan beban kerja, kebetulan kami golongan 4 nantinya kalau jadi pengawasnya. Ya. Dimana kalau golongan 4 itu kan diperlukan 10 sekolah dan minimal 60 guru kan begitu ya. Ya. Nah, kebetulan kami nanti akan menjadi pengawas agama Hindu. Jadi dari segi struktur Ibu Amalia, dari segi struktur saya bilang, di mana masih kurang. Hindu itu tidak punya sekolah yang bernaung di bawah Departemen Agama itu. Yang walaupun sekarang apa namanya ada sekolah-sekolah yang profesi pendidikan itu bernaung di bawah pendidikan apa namanya Dinas Pendidikan. Nah, dengan demikian kalau kita hubungkan dengan di lapangan, maka greget kita jadi pengawas itu kayaknya kurang. Karena kepala sekolah di satuan pendidikan yang akan kita ampu itu merasa tidak ada keterkaitan gitu. Jadi di sini apakah tepat kita dijadikan apa namanya profesi sebagai pengawas sekolah atau pengawas guru agama? Gitu ya. Ya. Kalau pengawas kepala sekolah, karena dari segi satuan pendidikan kan naungannya itu beda ya. Untuk Hindu ini ya, karena Hindu kan tidak punya sekolah yang menurut agama. Mungkin kalau Islam tadi Pak Ilham tadi dia hitung-hitungan angka terkait jumlah guru dan kepala sekolah. Kalau kita sekolahnya yang ada. Ya walaupun ada guru-guru agama yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan Dasar. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Amalia, seandainya saja saya diangkat jadi pengawas umpamanya, langsung di golongan 4A. Jadi angka kredit 400 itu diambil dari mana itu ya?
Apakah kita begitu menjabat jadi pengawas pemula, kita harus mengumpulkan angka kredit yang 400 itu. Apakah otomatis 400 kita sudah diakui dengan golongan 4A itu 400 angka kredit, bukan AKK-nya, angka kreditnya. Terus yang berikut, mungkin untuk sementara itu saja yang ada keterkaitan dengan Pak Ilham. Yang ketiga tidak ada keterkaitan. Terima kasih Bu Amalia. Baik, terima kasih. Saya coba tanggapi dulu ya. Jadi ya, seperti yang Pak Ilham sampaikan betul. Makanya tadi sudah sempat saya singgung bahwasanya ketentuan itu tidak kaku ya, kembali ke ketersediaan pengawas sekolahnya dan banyaknya sekolah atau madrasah di daerah masing-masing di tiap-tiap kabupaten itu. Ya, jadi tentunya itu sesuaikan. Kalau memang dari sisi banyaknya guru sudah memenuhi, ya sudah kita ambil mengatakan bahwasanya secara guru binaan sudah memenuhi minimalnya, seperti itu Pak Ilham. Jadi tidak harus kalau secara banyaknya satuan pendidikan atau sekolah atau madrasahnya itu tidak memenuhi, tetapi kalau dari segi banyak guru yang jadi binaan kita sudah memenuhi minimal, itu sudah lewat batasan yang artinya menjadi tuntutan, seperti itu ya. Boleh, dan mungkin sekalian saya ini singgung. Jadi kalau misal kebalikannya lagi, sedikit di satu kabupaten nih, biasanya di Bali Pak kasusnya, contohnya Pak, madrasahnya cuma dihitung jari, bisa 1 atau 2 gitu ya. Gurunya juga, guru agamanya, guru agama Islam, guru agama Hindu, tapi biasanya kalau guru agama itu lebih banyak biasanya komunitasnya. Guru agama Islam sedikit, itu bisa lintas kabupaten untuk memenuhi minimalnya gitu. Tapi tentunya segala sesuatunya itu tetap ada koordinasi antara kabupaten maupun dengan di Kanwil, seperti itu. Itu ya pertanyaan yang pertama. Kemudian terkait dengan penilaian kinerja, segala macam yang kasus-kasus yang artinya kondisi yang Pak Ilham ceritakan seperti itu, memang realitanya seperti itu ya. Nah, sekarang dengan posisi nanti Bapak Ibu sebagai pengawas, Bapak Ibu punya peran, salah satunya adalah bagian verifikasi. Kalau kita bisa katakan, kan tadi saya sampaikan bahwasanya tugas utamanya itu bukan menilai kinerja guru, tetapi tetap bisa menilai kinerja guru saat dibutuhkan. Misal dari ketersediaan penilai itu memang tidak ada di sekolah tersebut, Bapak Ibu pengawas bisa ditugaskan ke arah sana. Tetapi yang utama itu adalah bagian memverifikasi proses penilaian kinerja itu, baik secara proses alurnya maupun secara administrasinya. Nah, ini dia yang mulai harus bisa dibangun dari sekarang gitu ya. Jadi kalau memang kita nggak bisa tutup mata dan sudah dengar banyak cerita gitu ya. Jadi secara prosesnya dan secara administrasi itu agak sedikit ini ya seperti itulah, seperti yang Pak Ilham sampaikan bahwasanya administrasinya oke, padahal kemarin-kemarin nggak ada, tiba-tiba brek lengkap semua gitu. Sama, tidak hanya di guru, di pengawas pun seperti itu. Kadang kasih itu mengeluhkan nggak kelihatan kapan ke sekolahnya, kapan binanya, kapan ke madrasahnya, tiba-tiba minta tanda tangan gitu ya untuk pencairan tunjangan itu. Itulah memang banyak cerita kondisi seperti itu. Nah, sekarang nanti yang bisa Bapak Ibu ambilkan artinya secara peran Bapak Ibu sebagai pengawas itu adalah memverifikasi hasil PKG. Jadi secara administrasinya, dokumennya maupun secara prosesnya. Dan ini juga silakan, tentu tidak hanya semata-mata Bapak Ibu lakukan verifikasi, ini dokumennya mana, kenapa nggak lengkap, ataukah secara proses benar nggak seperti ini. Tetapi Bapak Ibu tetapkan Bapak Ibu melakukan pembinaan, artinya bukan yang seperti ini ya, hakim ya, menghakimi gitu ya, tetapi justru Bapak Ibu yang merangkul teman-teman guru, ayo nih PKG Ada gangguan Bu, suaranya nggak kedengeran. Terima kasih. Suaranya tidak ada. Tidak kedengeran suaranya. Iya, mohon maaf saya barusan keluar dari Zoom, ada telepon.
Ya, sampai penjelasan saya bahwasanya Bapak Ibu pengawas nanti yang bertugas memverifikasi itu bisa terdengarkan Bapak Ibu? Sudah sampai penjelasan saya di sana? Sudah, Bu. Ya, Bu, sudah. Sudah ya. Ibu Amalia, jadi untuk pertanyaan kami sudah dijawab ya? Ini yang bicara siapa ya? Pak Gede ya. Sebentar, belum, sebentar. Pak Ilham dulu. Pak Ilham bagaimana seperti itu? Oke. Apa yang Pak Ilham sampaikan ya, kondisi-kondisi dan kasus-kasus seperti itu kita paham, dan di sana tidak harus menunggu sampai Bapak Ibu di pengawas ya, dengan pemahaman Bapak Ibu sekarang yang sudah Bapak Ibu miliki, silakan rangkul teman-teman yang lain minimal di sekolahnya masing-masing, bahwasanya secara alur ketentuan yang mesti kita lakukan kalau untuk pemenuhan atau pelaksanaan PKG ini mestinya seperti ini dan seterusnya. Usulan dupa jangan bim salah bim gitu ya, ada berkasnya gitu ya, seperti itu. Silakanlah Pak, nanti Pak Ilham yang bisa merangkul teman-teman minimal di madrasah tempat Pak Ilham bertugas, nanti ngimbaskan. Kita mencoba menata sedikit demi sedikit dari yang paling dekat. Oke, terima kasih Pak Ilham. Kemudian Pak Gede, tadi pertanyaannya, oh ya, pengawas Hindu ya, terutama ya, kalau pengawas PAI supaya jalan nih tugasnya tugas pokoknya itu bisa diberikan binaan di madrasah yang memang jadi artinya di bawah Kementerian Agama ya. Bagaimana dengan pengawas Hindu yang belum ada sekolahnya gitu ya? Itu jadi tetap kondisi seperti ini pada akhirnya untuk pengawas yang Hindu terutama yang khusus ya, yang bisa saya tanggapi Pak Gede itu untuk akademik bisa jalan, tidak masalah. Kalau manajerial biasanya yang banyak diceritakan itu di manajerialnya. Jadi sudah ada pengawas sekolah dari dinas yang mengambil lingkup pekerjaan itu. Biasanya pengawas Hindu jadi kesulitan ya. Jadi sifatnya silakan nanti bagaimana pendekatannya, tetapi tetap sebenarnya sifatnya mendampingi. Hanya saja secara yang utama memang biasanya itu yang dinas yang lebih, karena artinya secara kewenangan maupun secara struktur sekolah umum itu kan di bawah dinas ya Bapak Ibu ya. Kalau kita pengawas agama Hindu di bawah Kementerian Agama, tetapi kita diberikan binaan ke sekolah-sekolah umum yang mana ada guru agama Hindunya, seperti itu ya secara nah, ini saya kalau di agama, artinya untuk pengawas PAI memang ada diatur Dirjen Pendisnya, Dirjen Pendis ya, Dirjen Pendis nomor berapa itu 111 itu yang tentang supaya diberikan, supaya karena kita punya tupoksi akademik manajerial gitu ya, manajerialnya untuk yang pengawas PAI bisa jalan di madrasah. Nah, kalau yang Dirjen Hindunya ini terus terang saya belum sempat cari aturannya, dan kalau secara sharing pengalaman teman kemarin pengawas Kristen itu mereka kolaborasi antara pengawas pendidikan agama Kristen dengan pengawas dari sekolah, artinya di bawah dinas. Itu mereka kolaborasi, sifatnya tetap pengawas agama Kristen ini, kalau Bapak nanti pengawas agama Hindu mendampingi teman pengawas dari dinas, seperti supaya tetap bisa jalan akademik maupun manajerialnya. Manajerial itu kan terkait ke kepala sekolahnya ya, kegiatan-kegiatan pembinaan ke kepala sekolah maupun tenaga pendidikan. Nanti kolaborasi sifatnya seperti itu, Pak Gede ya, untuk yang pertanyaan pertama ya, meskipun tidak ada sekolah yang khusus untuk yang Hindu di bawah lingkup binaan Kementerian Agama, sementara kondisinya memang seperti itu. Sedangkan kemudian Pak Gede tadi pertanyaan kedua, angka kredit kumulatif itu ya, apakah langsung kita pasti dengan kumulatif 400 atau bagaimana, dapatnya dari mana? Bapak kan berarti nanti kalau dari guru ke pengawas, di guru kan sudah ada pak terakhir, Bapak punya pak terakhir, SK pangkat terakhir, SK jabatan terakhir, itu kan kelihatan pak terakhir Bapak berapa kumulatifnya. Kumulatif di pak terakhir itu kan nanti bunyi di SK jabatan ya, kumulatif sebesar ini.
yang terakhir Bapak punya ya, pokoknya sesuaikan dengan yang terakhir, nanti di pengusulan ke pengawas tentu menyesuaikan dengan itu. Berapa kumulatif yang sudah dipunya, kumulatifnya, kemudian nanti sesuaikan. Bapak mau naik ke jenjang ke berapa. Setelah di pengawas tentunya kegiatan-kegiatan yang kemudian Bapak usulkan untuk memenuhi kumulatif angka kredit bisa naik jenjang jabatan setelah di pengawas, itu kegiatan yang diusulkan adalah kegiatan yang sudah di pengawas, bukan lagi kegiatan kemarin saya belum sempat mengusulkan kegiatan-kegiatan saya di guru. Terakhir misal 2017 misal, saya nanti diangkat nih 2021 saya ke pengawas. Berarti boleh nggak kegiatan itu? Udah boleh Pak, karena kita sudah terima SK pengawas. Ya, seperti itu. Nanti kegiatan yang diusulkan tentu kegiatan-kegiatan di tugas pengawas, seperti itu. Ya, nanti ada penyesuaian nanti inilah di bagian kepegawaian dan secara struktur nanti kanwil dan seterusnya itu yang ini. Lebih paham dan teknis seperti apa. Seperti itu Pak Gede ya. Oke, baik. Ada lagi? Kayaknya tadi ada yang mau tanya. Sudah sempat beberapa itu. Ada yang mau Pak Zainal, Bu Amalia. Pak Zainal, silakan. Ya, terima kasih untuk yang kedua kalinya. Jadi supervisi tugas kepengawasan nanti itu kan ada supervisi manajerial dan supervisi akademik. Nah, saya tidak bicara soal supervisi manajerial. Ya, terkait dengan supervisi akademik, tentu kita tidak ingin lagi mengulang seperti yang diceritakan oleh Bu Amalia, bahwa terkadang pengawas itu hadir, tanda tangan buku tamu, kemudian selesai. Ya, tetapi sewaktu-waktu kita inginkan ada kunjungan ke kelas begitu. Kita ingin melihat bagaimana guru itu action, mengajar, kemudian mengelola kelas. Tetapi ada masalah menurut saya ketika ketika saya misalnya mengampu mata pelajaran bahasa Inggris, kemudian guru yang saya supervisi itu guru fisika. Ya, jadi persoalan substansi materinya saya tidak akan terlalu paham. Tetapi kalau persoalan yang lain mungkin ya. Nah, terkait dengan regulasi, apakah guru atau pengawas yang berbeda dengan guru yang disupervisi itu memang tidak menjadi masalah, ataukah pengawas itu dituntut untuk menguasai multi mata pelajaran gitu, Pak? Ya, makasih. Oke, terima kasih atas pertanyaan Pak Zainal. Oke, saya coba tanggapi ya. Jadi inilah yang memang muncul perbedaan antara kita di lingkungan Kementerian Agama dengan dinas. Ya, jadi kalau di dinas dia ini apa namanya, pengawasnya sesuai mapel. Betul-betul, iya, ya betul-betul fokus konsen sesuai dengan mapelnya gitu ya. Sedangkan kita yang di lingkungan Kementerian Agama kita masih baru ada pemisahan antara pengawas madrasah dengan pengawas pendidikan agama, seperti itu. Memang kondisinya seperti itu. Jadi nanti pada saatnya berarti kalau contoh yang seperti Pak Zainal sampaikan, kalau Pak Zainal sebagai pengawas madrasah berarti mesti bisa masuk ke semua mapel di guru-guru binaan yang ada di madrasah tersebut. Tetapi tentu sesuai kapasitas kita ya Bapak Ibu ya, karena memang artinya Bapak Ibu sudah memahami sendiri bahwasanya contoh saya guru background saya dari bahasa Inggris gitu ya, tentu secara substansi kita tidak terlalu bisa paham dengan ini, tetapi kita bisa mencermatinya secara umum, artinya bagaimana perencanaannya, artinya yang lebih umum ya. Lebih umum karena kita memang konsennya memang kita juga tidak terlalu detail sampai ke substansinya, tetapi itu juga tidak bisa lepas bagaimana bikin perencanaan untuk bahasa Inggris kalau kita nggak paham substansi. Tentunya itu kita percayakan kepada teman guru, tetapi bagian mana yang bisa kita kuatkan secara umumnya itulah yang kita ambil posisi sebagai pengawas nanti. Seperti itu Pak Zainal. Iya, terima kasih. Oke.
memang kondisinya seperti itu. Jadi kita perlu banyak lebih ini ya, artinya perbaikan menata supaya namanya profesional itu seperti apa sih, artinya tidak hanya sebatas kata-kata. Contoh yang bisa kita lihat seperti itu, pengawas kalau di dinas itu udah fokus betul sesuai mapelnya, matematika sendiri, bahasa Inggris sendiri gitu ya, IPA sendiri. Sedangkan kalau madrasah ya udah semua itu guru mata pelajaran apapun di madrasah itu harus bisa kita bina gitu ya. Tapi kita berharap ke depan seperti itu, Bu Amalia. Iya. Berharap. Iya. Assalamualaikum. Permisi Bu Amalia. Iya, saya Damrah dari Lombok Tengah. Pak Damrah, silakan Pak. Iya, ingin sedikit bertanya terkait dengan tupoksi pengawas ini. Jadi kita lihat memang pengawas itu turun. Selama ini kita lihat pengawas turun. Kemudian terkadang ada yang langsung memeriksa langsung supervisi administrasi pembelajaran, bahkan ada juga yang langsung masuk ke kelas. Itu tentu mereka beliau-beliau itu membawa instrumen penilaian. Iya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, sesungguhnya tugas fungsi pengawas itu yang lebih dominan itu antara penilaiannya itu ataukah pembinaannya yang lebih diutamakan begitu. Karena selama ini kita lihat mereka turun langsung bawa instrumen, langsung mengambil nilai. Ya, menilai kita begitu, menilai RPP kita, administrasi, dan bahkan ada menilai kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nah, mana yang lebih dominan sesungguhnya pengawas itu dari segi tugas fungsi pokoknya menilai ataukah membina? Artinya membina kita dari segi bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik, yang benar, bagaimana mengajar yang baik dan benar, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon maaf Mbak Amalia, ini materi PowerPoint-nya ini kalau bisa nanti bisa dikirimkan kita ke grup supaya ada jadi bahan kita untuk rujukan ke berikutnya selain modul, karena modul terlalu luas, ini mungkin PowerPoint-nya lebih simpel untuk kita baca. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah di-download Pak Damrah? Sudah, mohon maaf. Sudah. Ketahuan nih Pak Damrah. Ada PowerPoint-nya Pak. Pak Gurunya. Damrah sudah ada Guru nenek. Mohon maaf. Modulnya ya dulu. Langsung rame. Masih ingat pada Damrah ini ya. Baik. Terima kasih. Kalau nggak gini nggak ketahuan nih. Bilang sudah di-download gitu ya. Ternyata belum dibaca, belum dibaca sudah di-download, syukur. Ternyata ini posisi di mana, slide-nya juga belum tahu gitu ya. Wah, ini kan makanya saya diam dari tadi, Pak. Modulnya belum ketemu ini. Modulnya itu link ada di LMS, LMS. Ada topiknya modul materi gitu. Modul B1. Ya, sudah lengkap itu. Kita download setelah ini. Oke, saya coba. Nanti kalau soal materi nanti lihat di LMS. Bapak Ibu rajin-rajin ngecek LMS. Jadi jangan hanya menunggu info di grup Telegram. Teman-teman hari ini jadwalnya apa, materinya di mana, chattingnya di mana, tugasnya di mana. Jangan seperti itu lagi ya. Nanti silakan. Anak pertanyaan ini. Lebih banyak lihat di LMS karena log activity Bapak Ibu juga terrecord di LMS, itu nanti yang dilihat sebagai keaktifan Bapak Ibu ya, seperti itu. Oke, saya tanggapi pertanyaan Pak Damrah. Jadi tidak ada yang dikatakan dominan lebih ke ngecek administrasi atau lebih ke pembinaan bagaimana supaya teman-teman guru itu pengawasan jahitannya. Ya, jadi bukan model kerja Jadi bukan dominan di salah satu itu, tetapi semuanya memang menjadi tugas pengawas, ya, ngecek administrasinya, plus juga bimbing guru, bagaimana membuat administrasi itu, artinya perangkat ngajar, bagaimana sih nyusun RPP yang benar, itu tetap Bapak Ibu yang mengarahkan, punya tugas juga, ya, tidak hanya ngecek mana RPP-nya, itu ya, dicek ini lengkap, benar nggak nih rumusan tujuan pembelajarannya, jabaran IPK-nya gitu ya, rancang langkah pembelajarannya ngisi sesuai instrumen yang tadi Pak Damrah katakan bahwasanya pengawas datang membawa instrumen ngecek seperti itu aja. Tidak, tetapi juga Bapak Ibu
tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada teman-teman guru. Contoh nih, contoh ya, kan nanti Bapak Ibu akan ada supervisi akademik manajerial. Kalau supervisi akademik itu betul-betul fokus Bapak Ibu memberikan pembimbingan dan pembinaan di artinya fokus di kompetensi guru merencanakan, melaksanakan pembelajaran, melakukan penilaian dan tindak lanjut. Ya, kalau di manajerial itu lengkap terkait dengan 8 SNP, artinya yang bisa kita artikan seperti itu ya. Nanti 8 SNP itu kan tetap ada standar proses, standar isi ya. Artinya kita melihat secara bagaimana kelengkapan administrasinya, kemudian jabaran-jabaran di masing-masing itu bagaimana kelengkapannya, kelengkapan secara dokumennya maupun kebenaran isinya. Itu nanti secara manajerial ada instrumennya sendiri. Kemudian kalau dari sisi supervisi akademiknya itu contoh nih Bapak Ibu melakukan supervisi akademik, namanya supervisi, nanti Bapak Ibu kan belajar nih di materi supervisi akademik. Kalau supervisi akademik secara alurnya kan semestinya di awal nanti Bapak Ibu akan ada pertemuan awal nih dengan teman-teman guru, nggak langsung RPP-nya mana udah dicek, udah dikatakan ini kurang, ini salah gitu, bukan seperti itu, tetapi cek RPP-nya Bapak Ibu lihat, perhatikan, pelajari, kemudian misalnya ada hal yang kurang pas, itu Bapak Ibu berikan arahan, berikan kesempatan teman guru itu untuk memperbaiki. Tetapi kalau kiranya sedikit, artinya tidak terlalu banyak yang perlu diperbaiki, itu bisa langsung Bapak Ibu bikin janji kapan observasi kelasnya. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu lakukan observasi kelas seperti itu. Nah, itu artinya secara proses tidak kaku dan tidak hanya secara administrasi, tapi tidak juga hanya sebatas fokus observasi di kelas ataukah terkait dengan proses belajar yang dilakukan guru, semuanya. Justru semuanya itu yang mendominasi justru menjadi tugas Bapak Ibu memberikan arahan bimbingan ke teman-teman guru. Seperti itu Pak Damrah. Bisa diterima ya, tentunya mana yang akan kita cek itu nanti akan menyesuaikan masing-masing instrumen yang akan dibutuhkan. Nanti kalau Bapak Ibu supervisi akademik, Bapak Ibu menggunakan instrumen di supervisi akademik. Kalau manajerial terkait dengan kelengkapannya, nanti ada instrumennya sendiri terkait dengan masing-masing di standar yang mau dicek itu. Seperti itu Pak Damrah. Mohon izin lanjut, sedikit saja. Ya, terkait dengan ini, tentu kegiatan pembinaan dari kita, dari seorang pengawas itu tentunya akan berkelanjutan, bahkan sepanjang tahun jadinya, karena melihat tadi sekian madrasah, sekian guru yang harus dibina, sementara yang kita lihat selama ini paling hanya 1 kali setahun atau 2 kali setahun bapak pengawas atau ibu pengawas itu turun ke sekolah atau turun ke madrasah. Nah, ini bagaimana ini mengatur waktu seperti tadi yang sudah dipaparkan oleh Mbak Amalia dari awal itu, supaya betul-betul pembinaan ini yang lebih diutamakan menurut saya, karena kalau dari segi observasi atau penilaian istilahnya itu, saya rasa nomor belakangan. Yang paling penting saya rasa adalah pembinaan, karena dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas itu adalah dengan cara pembinaan itu sendiri secara berkelanjutan. Nah, ini. Oke. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Oke, sedikit baik. Bu Amalia. Jadi, lanjut. sebentar. Sebentar. Ini sedikit penjelasannya seperti yang Lanjutan sebenarnya Pak Damrah tadi ini, Bu Amalia. sudah sempat saya tunjukkan. Jadi ini contohnya, Bapak Ibu punya binaan, sekian binaan. Ini contoh ya, ini kan contoh yang contoh misal 7 dia binaannya. Gitu ya. Jadi ada distribusi waktu kapan Bapak Ibu datang, ini dalam rangka pembinaan gurunya ya, silakan ya. Kemudian ini untuk ke kepala sekolahnya. Ya. Kemudian nih mantau dari standar isi, standar proses. Datang lagi ke sekolah yang 1, 2, 3, 4-nya itu. Jadi nggak hanya sekali Bapak Ibu datang ke sekolah yang 1, 2, 3, 4, artinya 7 sekolah itu di rank-rank waktunya, kapan untuk supervisi akademiknya, kapan untuk penilaian di standarnya, seperti itu. Jadi nggak hanya sekali. Ya, kemudian kapan melakukan BIMLAT itu nanti tentunya akan ada
analisis hasil dari PKG maupun kegiatan supervisi yang sudah kita lakukan, mana yang menjadi fokus perlu diperbaiki, artinya perlu penguatan dari pengawas, kita akan lakukan BIMLAT. Misal nih 4 sekolah digabung, kita berikan BIMLAT, 3 sekolah digabung. Jadi nggak hanya sekali, dan ini bisa dipastikan bahwa tidak hanya sekali dalam 1 tahun, ya. Banyak waktu kan itu, artinya dalam 1 tahun 12 bulan dengan ring-ring waktu mana kita harus artinya melakukan kegiatan-kegiatan itu masing-masing, itu nanti silakan. Nanti akan lebih, Bapak Ibu kalau cuman masih kebayang teori memang ini masih masih gerambyang gitu ya. Tetapi nanti kalau sudah jalani itu akan ketemu polanya pada akhirnya. Apalagi sudah paham, ini tugas pokok saya, 1, 2, 3, 4 itu sudah sangat jelas. Udah, itu aja kegiatan yang pasti akan kita lakukan dalam 1 tahun. Seperti siklus, iya betul. Seperti siklus, kita ngerancang atau merencanakan nyusun programnya dulu, kita melaksanakan, kemudian kita perlu mengevaluasi, kemudian kita perlu tindak lanjuti. Tindak lanjutnya bisa kita nanti rekomendasikan untuk jadi bahan saat penyusunan program tahun berikutnya. Seperti itu, memang akan menjadi sebuah siklus. Seperti itu ya, hanya nanti untuk waktu dan pengaturan pengalokasiannya masing-masing sekolah binaan atau guru binaan itu nanti Bapak Ibu yang mengatur. Silakan Pak. Ya, ya ini terkait ya Pak Wawan aja. Pak Wawan ya. Ya. Nah, ini kalau saya berbicara dengan situasi dan kondisi sekarang Bu Amalia. Ya. Terkait dengan fungsi pengawas baik itu sebagai seorang manajerial atau yang akademik ya, yang fungsinya juga tadi turun ke lapangan. Nah, dengan situasi yang sekarang Bu Amalia ini, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengawas dengan situasi yang kami mungkin Bapak Ibu di Bali juga merasakan, itu PPKM. Kami di Mataram pun juga merasakan PPKM. Artinya bahwa di lokasi itu sudah tidak ada apa-apa lagi di kantor. Kita semua di rumah, siswa di rumah. Nah, di satu sisi pengawas kan yang sedang berjalan sekarang ini Bu Amalia dituntut untuk melakukan pembinaan terhadap baik itu melihat situasi dan kondisi permasalahan-permasalahan proses belajar mengajar ataupun terkait dengan situasi dan kondisi keadaan Bapak Ibu guru itu sendiri. Nah, kira-kira dalam situasi yang sekarang ini apa yang harus dilakukan Bu Amalia? Terima kasih. Oke, baik. Oke, tetap bisa jalan Bapak Ibu ya. Tetap bisa jalan pelaksanaan tugasnya. Itu kan dengan situasi sekarang ada PPKM, nggak ada artinya pertemuan langsung, tetap dilakukan lewat daringnya. Seperti itu, tetap instrumennya tentu menyesuaikan ya, instrumennya tetap menyesuaikan, hanya pertemuannya via daring gitu. Ada kok itu diatur, artinya diberikan panduan sederhana bagaimana Bapak Ibu seorang pengawas melaksanakan tugas pokoknya di masa pandemi ini. Itu yang mana tidak bisa melakukan pertemuan langsung, tetap bisa dilakukan secara ini daring. Nah, ini bisa jadi sebuah gagasan inovasi dari Bapak Ibu. Jadi misal Bapak Ibu bikin ini website gitu ya, silakan memanfaatkan ininya platformnya itu bebas gitu ya. Jadi artinya kita memanfaatkan IT supaya biar kita ini harus di rumah, nggak jalan dong tugasnya. Bukan seperti itu, tetap bisa melakukan pembinaan guru. Mana RPP-nya? Contoh nih RPP. Kalau kita biasanya ketemu ngecek RPP. Sekarang berarti kita manfaatkan via daring. Ayo kita berikan dulu rumahnya, kita buatkan rumahnya. Silakan kumpulkan di sini RPP-nya. Kemudian nanti kita bisa tanggapi. Kan bisa itu. Apakah dokumennya kita ubah konversi ke dokumen online sehingga nanti kita tetap bisa kolaborasi. Di sana lihat, kita komen, mereka bisa nanggapi atau sebaliknya seperti itu. Jadi silakan memanfaatkan ini media. Seperti itu bisa jalan, Pak. Ya, sama contohnya kayak kita sekarang nih diklat. Ya, diklat itu kan biasanya klasikal tatap muka nih ketemu langsung gitu ya. Sekarang dengan seperti ini kita harus ubah strategi, ubah medianya, bahan ajarnya lewat yang tersedia ini yang bisa diakses lewat online seperti pertemuannya kita nggak ketemu langsung di dalam satu kelas, kita via Zoom seperti ini. Sama Bapak Ibu pengawas juga saat melakukan pembinaan silakan mau lewat Google Meet atau Zoom dan seterusnya silakan. Gitu. Tetap bisa jalan Pak, jangan dikira
kita harus diam di rumah, udah titik. Bisa jalan ya Pak ya. Jadi harus seperti yang disampaikan tadi. Jadi kalau saya jadikan bercandaan istilah dengan teman-teman tuh, jadi pengawas itu harus selalu terdepan, nggak boleh ketinggalan gitu ya, Bapak Ibu ya. Harus jadi secara substansi oke, secara teknisnya oke, secara pemanfaatan IT-nya juga oke. Karena kita harus semuanya serba lebih dengan teman-teman guru, karena kita yang merangkul mereka, membina mereka. Seperti itu ya. Begitu Bapak Ibu. Halo. Hai. Halo, hai. Hai. Siapa ini ya yang bicara? Gini Bapak Ibu. Pak Madira Pak, sekretarisnya Bu. Sekretarisnya mau bertanya Bu. Pak Sekretaris, bagaimana Pak Rajendra? Terima kasih Bu atas kesempatannya. Mungkin yang saya tanyakan tentang Dupa pengawas. Beberapa waktu yang lalu saya dengar bahwa di pengawas juga ada istilahnya Dupa tahunan dan Dupa pangkat yang terakhir. Yang saya tanyakan di sini adalah mengenai Dupa tahunannya itu, apakah dalam persentasenya wajib juga harus memenuhi 80%, 20 itu, atau bisa kita yang kita utamakan unsur utama saja untuk dalam penyusunan Dupa tahunannya itu. Oke, terima kasih. Itu saja. Luar biasa pertanyaannya Pak Sekretaris. Udah ke Dupa ya. Selalu terdepan, benar-benar lari ke depan nih Pak. Nanti kalau untuk Dupa sebenarnya kita nanti kita untuk Dupa kita belajarnya di materi PPKPNS ya, tetapi biar enggak penasaran saya jawab dulu ya, saya berikan jawaban sekilas ya. Detailnya nanti kita pelajari di materi itu ya, di PPKPNS untuk pengawas. Untuk Dupa, jadi yang kita perlu ingat sebatas ketentuan bahwa di kumulatifnya berapa yang dibutuhkan. Kemudian syarat angka kredit minimal dari angka kredit pengembangan profesi. Itu unsur utama mesti 80% paling sedikit, dan penunjang itu maksimal 20%. Bagaimana pengaturannya setiap tahun? Sebenarnya tidak ada batasan. Setiap tahun mesti harus strict 80-20 antara utama penunjang. Sebenarnya tidak, hanya saja kembali lagi sebenarnya kita sama tetap ya, kita bicara antara yang ideal dengan realitasnya di lapangan seperti itu ya, antara kesiapan tim penilai artinya secara ya semualah fasilitas saran prasarana dan kesiapan tim penilainya artinya personilnya itu artinya kembali ke masing-masing ya, apakah bisa dia setiap tahun atau ini. Kalau di guru kan kita memang sebenarnya diarahkan setiap tahun ya, supaya nggak numpuk bukti fisik segala macam, apalagi kita kaitkan ada PKG setiap tahun dengan bukti fisiknya itu supaya nggak numpuk-numpuk dan seterusnya. Sama di pengawas juga sebenarnya seperti itu, hanya untuk angka kredit yang di apa namanya menjadi tuntutan itu tetap secara kumulatif yang kita penuhi. Jadi kalau misal tahun sekarang ngumpulkan dari unsur utama, saya ada ikut diklat, silakan diajukan ikut diklat. Kemudian kalau pelaksanaan tugas utama kan pasti nih, supervisi akademik manajerialnya pasti, itu silakan diajukan. Pengembangan profesi, kebutuhan angka kredit misal nih, yang 3C, 3D itu kan kebutuhan angka kreditnya 6. Misal tahun ini saya ngajukan 2 dulu. Saya ngajukan 2, nanti tahun berikutnya saya ngajukan, misal saya punya penelitian nilainya 4, langsung ngajukan 4. Itu jadi nggak ada batasan. Tahun ini harus artinya dibagi 4 gitu ya gampangannya ya. Misal dibagi 4 harus setiap tahun itu sesuai dengan bagi 4 itu berapa, itu yang diajukan. Enggak, yang penting nanti secara kumulatif terpenuhi semua yang minimal dipersyaratkan itu. Itu saja sih ketentuannya sebenarnya. Hanya gini, lagi saya enggak bisa bicara kaku seperti ini juga karena di masing-masing japung itu biasanya ada ketentuan-ketentuan teknis, regulasi teknis yang biasanya dikeluarkan oleh tim penilainya, tim penilai angka kreditnya. Ya, contoh nih di guru itu apa namanya ini kan 1 tahun ya, 1 tahun kemarin gimana saya agak lupa. Saya ini aja kalau di guru selagi itu belum diusulkan kan tetap bisa diajukan ya dupanya ya.
Selagi itu, tapi kemarin sempat ada teman guru yang cerita, tapi saya agak lupa. Hanya saya jadi bandingkan secara Japfung karena masing-masing itu pasti akan ada ketentuan-ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh tim penilai. Contoh nih di kami di Widya Iswara ya, di Widya Iswara secara pengusulan angka kredit itu ada 4 periode dalam 1 tahun gitu ya. Kalau di guru kan setiap tahun ada 4 periode. Dengan ketentuan selagi kegiatan-kegiatan itu belum diusulkan, diajukan, itu tetap bisa diajukan ke ke tim penilai. Tapi kalau di kami itu dibatasi, itu kegiatan hanya bisa diajukan 1 tahun. Artinya kalau lewat 1 tahun expired, udah mau dibilang saya masih punya tulisan yang nembus di jurnal Sinta 2, tapi kalau sudah lewat 1 tahun tidak bisa ngomong apa kita. Seperti itu. Artinya ketentuan-ketentuan teknis silakan mungkin Bapak Ibu yang lebih update seperti itu. Kalau yang saya sampaikan ini kan sesuai dengan regulasi pokok seperti itu ya Pak Rajendra ya, dan teman-teman yang lain, artinya untuk dipahami bersama bahwasanya tolong nanti jangan dibenturkan. Kemarin dikatakan begini, tetapi tentu semua kita tetap update-nya sesuai dengan masing-masing Japfung. Itu biasanya tim penilai masing-masing itu ada ketentuan teknisnya seperti itu, mengatur seperti itu. Ya, hanya saja kalau dari yang pertanyaan para Rindra, yang jelas yang bisa jawab tidak ada ketentuan kaku setiap tahun harus dibagi 4 supaya nanti dalam 4 tahun terkumpulkan semua, tidak. Yang penting nanti pada saatnya 4 tahun itu bisa memenuhi kumulatif minimal, dan yang minimal angka kredit pengembangan profesinya minimalnya sudah terpenuhi secara kumulatifnya. Hanya secara pengaturan tentu Bapak Ibu sudah bisa atur. Tahun sekarang saya melakukan penelitian, tahun besok saya bikin makalah best practice, tahun besok saya mau pengen nembus ke jurnal gitu. Itu tentu Bapak Ibu sudah bisa rancang dan rencanakan sedari awal gitu, supaya nanti akhirnya secara kumulatif bisa terpenuhi. Itu Pak Rajendra, bisa diterima? Ya, terima kasih Bu. Oke, baik, terima kasih. Bapak Ibu, karena terbatas waktu, Permisi, Bu. Saya sudah dipanggil ke angkatan yang 4. Mohon maaf ya. Jadi ini kan sebenarnya kita 4 JP ya Bapak Ibu ya. Nanti saya buka sesi forum aja, chatting. Kalau ada hal-hal yang masih ingin dipertanyakan atau kurang jelas, nanti silakan sampaikan di forum chatting. Kalau hari ini 3 JP Bu Amalia. 3 JP, masih ada 1 JP. Masih ada 1 JP, karena untuk materi ini alokasinya 4 JP. Oh, 4 JP. Alokasinya 4 JP. Ya, untuk... Oh ya, bukannya dilanjutkan hari Senin di jadwal Bu Amalia? Iya, satu JP-nya hari Senin, dilanjutkan hari Senin 1 jam. Senin. Kalau di jadwal Bu Amalia. Di jadwalnya Pak Bu Amalia hari Senin. Ya jam gitu, 8.00 sampai 8.45. Jam 8. Mungkin tugas ya 1 JP-nya. Enggak, kalau tugas dia asinkronis. Bapak maunya tugas. Enggak, harus sinkronis itu. Paling tidak kita ada Zoom. Nanti untuk waktu menyusul ya Bapak Ibu ya, kalau begitu ya. Kalau memang kita lebih enak, mungkin nanti di Zoom kita yang hanya 1 JP itu kita mungkin lebih banyak tanya jawab aja ya. Maksudnya mungkin ada yang ingin dipertanyakan daripada kalau secara teori sebenarnya kan, karena tadi Bapak Ibu anteng-anteng nih ya. Pertanyaan anteng gitu ya. Iya. Dan ternyata baru ketahuan ternyata ada yang belum dapat slide gitu. Iya. Akhirnya saya mencoba mereview gitu ya. Akhirnya saya mencoba untuk mereview gitu. Jadi kalau memang nanti ya kadang itu memang lebih efektif Zoom daripada kita chatting gitu, kadang kelamaan nulisnya daripada nunggu tanggapannya gitu ya. Nanti untuk masalah waktu untuk yang Senin nanti saya info lewat grup atau lewat Pak Ali ya Bapak Ibu ya. Untuk yang Senin ya saya atur dulu jadwalnya ya. Kemudian gini nih, kan ada tugas nih Bapak Ibu. Saya tunjukkan dulu nih tugasnya biar nanti nggak kebingungan ngerjakan supaya nggak kesasar ya. Sebentar, tugasnya ada 2 Bapak Ibu ya tugasnya. Nanti silakan, sudah sempat buka di LMS enggak Bapak Ibu? Sudah sempat ya. Nanti akan ada 2 tugas, 03A dan 03B.
Ya, itu 3A, pengertiannya. 3B Ya, 3A, 3B. silakan nanti untuk yang ini nih pasalnya Waktu itu itu 08. Ya, 0800. soal kok soal Ditunjukkan dulu, Bu, ditunjukkan dulu. tugasnya. Ini sudah tampil kan di layar Bapak Ibu? Tugas 03A? Sudah diunduh. Belum. Sudah, Bu. Unduh sih, cuma untuk menyaksikan aja, Bu. Iya. Oke. Kami tidak unduh. Mana. Sebentar dulu. Ya, sebentar. Saya tunjukkan tugas 03A itu kan ini ya Bapak Ibu ya, diberikan contoh kasus-kasus pelanggaran pengawas ya. Nanti Bapak Ibu silakan itu kira-kira kasus yang diajukan ini, ditampilkan ini itu melanggar di pasal berapa. Pasalnya itu Bapak Ibu lihat di kayaknya saya sudah berikan lampiran kode etik pengawas. Itu ada pasal 1, pasal 2 dan seterusnya. Ya, itu nanti tolong dibaca, dicermati. Sudah lengkap kami unduh. Ya, dibaca, dicermati itu pelanggaran dari pasal berapa. Ya, itu saya pikir tidak sulit. Bapak Ibu ya, untuk tugas yang 03A. Nanti kemudian Bapak Ibu bisa pikirkan apa sih menurut pendapat Bapak Ibu bagaimana itu ya pelanggaran itu, dan kemudian usulan solusi dari Bapak Ibu seperti apa itu silakan, itu adalah tanggapan Bapak Ibu. Kalau pasal yang barusan dilihat yang saya bukakan itu silakan cocokkan pasal-pasalnya. Ternyata pelanggaran dari di mana? pasal berapa. Kemudian ada itu dibuka di lampirannya Pak. Dulu ada lampirannya. Coba di mana dia? 03B. Tugas 03B begini ya, menganalisis peran pengawas sesuai tugas pokok. Jadi nanti silakan Bapak Ibu di sekolahnya masing-masing, Bapak Ibu mencoba mengenali kira-kira masalah-masalah yang muncul dalam pembelajaran itu seperti apa, silakan tuliskan di sini. Kemudian secara peran yang tadi kita sudah pelajari bahwasanya tugas pokok Bapak Ibu itu bisa melakukan pembinaan kepada teman-teman guru ya, ataukah lewat Bimlat itu ya. Itu silakan secara artinya kegiatannya seperti apa yang Bapak Ibu usulkan. Kemudian kode etik yang diperlukan, kode etiknya cari di mana? Kode etik itu bisa ada di modul B1 itu ada. Kemudian di slide juga ada. Di slide juga ada, Bapak Ibu lihat nih yang slide akhir-akhir. Itu ada kode etik pengawas. Ya. Ya. Ada 9 butir. Ya, ada 9 butir ya. Nanti dicocokkan. Ya. Kira-kira dengan contoh permasalahan yang Bapak Ibu ajukan, itu kode etik apa yang diperlukan, itu silakan ya. Misal nih ada permasalahan di pembelajaran itu anak-anak mungkin kurang aktif ya dalam pembelajaran, itu karena guru-guru belum maksimal atau belum bisa menerapkan model-model pembelajaran aktif yang sesuai gitu ya. Bagaimana peran pengawas sesuai tugas pokoknya, mungkin memberikan pembinaan ya secara, kalau substansinya berarti ini apa namanya tentang model-model pembelajaran. Kemudian kode etik yang diperlukan, silakan kode etiknya kira-kira itu cocok dengan kode etik yang mana. Yuk. Udah, Bu. Udah ya. Oke. Seperti itu ya, coba dikerjakan dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sementara itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Batas waktu kumpulnya sampai kapan Bu Amalia? Batas waktu kumpulnya silakan lihat di LMS. Hari Senin Pak. Senin Pak. Senin kayaknya ya sudah ya Bapak Ibu ya, kelihatan ya. Saya enggak ingat saya. Jam berapa? 23.55. Nah itu dia ya. Lihat nanti di LMS ya Bapak Ibu ya, kayaknya sudah ada kok batas pengumpulan tugasnya. Oh ini Senin 23.55 ya. Nanti di ini dulu, di download dulu ini LK-nya.
Silakan nanti dikerjakan ya. Oke, Bapak Ibu, saya pikir cukup. Bapak Ibu, mohon maaf sekali. Nanti insya Allah kita lanjutkan ya. Apakah Senin nanti kita Zoom atau forum? Nanti saya koordinasi dulu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Saya tidak membuka sesi tanya jawab lagi. Mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu. Ya, kalau udah akhir-akhir gini baru akhirnya Bapak Ibu muncul pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Tadi di awal anteng gitu. Ada pertanyaan, slide-nya belum ketemu. Oke, baik. Enggak apa-apa. Jadi pengalaman. Karena belum baca, Bu. Kalau nggak gitu, kalau nggak gitu kan nggak seru gitu ya kelasnya. Ya, jadi pengalaman untuk berikutnya ini ya, nanti disempatkan untuk baca dulu materinya. Oke, Pak Ali, terima kasih teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati, saya akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.